Transcending the Nine Heavens. Chapter 2661. Bagian 8 Bab 901 Tubuh Abadi yang sebenarnya. Telah ada respons di sana, dan bantuan akan datang. Mo Tianji dengan gugup merencanakan, saat ini, kekuatan tempur kelas atas kita sudah cukup, tetapi kekuatan tempur kita secara keseluruhan masih jauh dari cukup. Sisa-sisa Zixiao akan menjadi yang terbaik. Saat ini, tambahan. Tapi menurutku itu masih belum cukup, pasti belum cukup. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan tempur? Pada saat ini, lapisan kabut putih dan cahaya keemasan yang berangsur-angsur pecah hingga akhir-akhirnya mencapai akhir keberadaannya, dan meledak sepenuhnya dengan sebuah ledakan. Kabut putih juga hilang sepenuhnya pada saat ini, tidak ada lagi di dunia. Penghalang abadi yang memisahkan istana surgawi 9 lapisan dan tempat kehancuran surga langit ungu sudah tidak ada lagi. Di sisi berlawanan, semua orang dapat dengan jelas melihat pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti air pasang, tak terbatas sejauh mata memandang kerumunan itu seperti laut, padat dan berombak. Menara 9 surgawi, senjata genosida yang telah digantung selama lebih dari 1 juta tahun, akhirnya tiba. Namun, pada saat ini, hal yang sangat tidak terduga terjadi tanpa peringatan apapun. Atau mungkin itu adalah perubahan yang ajaib. Pecahnya cahaya keemasan yang muncul karena kabut putih yang meluap tidak hilang seiring dengan menghilangnya kabut putih. Sebaliknya, ia menyatu menjadi cahaya keemasan tebal di udara. Dalam sekejap, semua cahaya keemasan berkumpul, dan cahaya keemasan cahaya datang bersamaan. Semakin terang dan terang, menarik perhatian. Lusinan cahaya keemasan saling memantulkan di langit. Saat berikutnya, banyak cahaya keemasan jatuh dari udara. Dunia kelima terdekat tiba-tiba menjerit, dan salah satu cahaya keemasan di langit menembus tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir pada waktu yang bersamaan. Cahaya keemasan lainnya juga jatuh, dan kecuali saudara Chu Yang dan Wu Juecheng, semua orang di antara 9 kesengsaraan bersaudara di masa lalu terguncang. Masing-masing memiliki cahaya keemasan yang kental, yang secara misterius menembus ke dalam tubuhnya. Chu Yang dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa bisa ada perubahan aneh seperti itu? Ada total 61 saudara 9 kesengsaraan di tempat ini, dan tidak satu pun dari mereka yang hilang. Setiap orang telah menerima cahaya keemasan tidak peduli apakah dia sedang berperang atau melakukan sesuatu, tidak ada pengecualian. Tidak ada yang kecewa. Selanjutnya, perubahan yang lebih aneh terjadi. Cahaya keemasan itu meledak di tubuh 9 kesengsaraan bersaudara. Jenazah Ji Huitian dan lainnya. Pada saat ini, ia menjadi benar-benar transparan, seolah-olah jaringan otot aslinya sudah tidak ada lagi, dan terlihat jelas bahwa cahaya keemasan ada di tubuhnya. Secara bertahap kerangka lengkap terbentuk. Itu adalah kerangka yang lengkap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang tertinggal. Jika ada perbedaan antara kerangka ini dan kerangka biasa, maka kerangka ini berwarna emas, terutama kilauan emas yang meluap. 9 kesengsaraan bersaudara yang telah menahan cahaya keemasan menengadah ke langit dan berteriak pada saat yang sama. Cahaya keemasan keluar dari setiap mulutnya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kemudian, cahaya keemasan pada setiap orang perlahan menghilang, dan semua orang menemukan bahwa tingkat kultivasi mereka berada pada saat ini. Ada kemajuan besar. Terlebih lagi, ini masih merupakan kemajuan luar biasa yang bahkan tidak berani saya impikan sebelumnya. Ji Huitian bergegas keluar dengan pedang. Energi pedang yang diaktifkan langsung berubah menjadi naga panjang melihat semua iblis dalam jarak 300 kaki, mereka semua dimusnahkan oleh satu pedang. Tingkat puncak seorang suci Ji Huitian berteriak kaget. Hanya dalam sekejap, dia telah membuat kemajuan luar biasa. Ya, semua saudara 9 kesengsaraan terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi mereka sendiri benar-benar telah mengambil langkah maju secara tiba-tiba pada saat ini, dan mereka telah mencapai tingkat kultivasi puncak dari 9 benua istana surgawi. Suci, puncak. Ini adalah tingkat kultivasi yang sama dengan 9 kaisar dan 1 ratu. Kekuatan sekelompok saudara 9 kesengsaraan telah mencapai tingkat ini dalam sekejap. Kekuatan semua orang telah naik ke puncak Tiankui, dan kekuatan semua orang tidak kalah dengan Zi Wuji dan Wu Yekuang. Menghadapi kejadian tak terduga seperti itu, semua orang sangat terkejut dan bahagia hingga mereka hampir pingsan ketika iblis akhirnya menerobos kabut putih, dan ketika pihak Tiankui berada dalam situasi buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan beberapa pihak benar-benar meningkat pesat.
Ini hanyalah berkah dari surga. Dan ke-61 orang dipromosikan tanpa kecuali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan besar ini benar-benar tak terbayangkan. Perkiraan paling konservatif dari kekuatan komprehensif ini adalah bahwa itu setidaknya setara dengan lebih dari 5 atau 6 orang suci yang egois di negara terkuat. Tian Kuei, yang awalnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, langsung membalikkan keadaan. Krisis. Meski tidak bisa melakukan serangan balik, tapi setidaknya situasinya tidak lagi sepihak. Ji Huitian membuat terobosan yang menakjubkan dan secara tak terduga memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dalam keterkejutannya, dia tanpa sadar lalai membela diri. Iblis dari sisi berlawanan menebasnya dengan pedang. Di tengah seruan semua orang, sebilah pedang berwarna merah darah menghantam leher Ji Huitian dengan keras. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Titik vital kritis seperti itu diserang secara langsung. Bahkan jika kultivasi Ji Huitian kuat saat ini, akan sulit untuk menolaknya. Kematian sudah dekat dan tidak dapat dihindari. Bahkan Ji Huitian sendiri terkejut saat menyadari bahwa serangan mematikan akan datang, namun dia tidak bisa menghindarinya dan bahkan tidak bisa mengelak sedikit pun. Kembali ke masa lalu, kakak Ji. Semua saudara di 9 kesengsaraan berseru bersama. Namun, Ji Huitian tidak terluka setelah menderita pukulan fatal ini. Dalam keadaan linglung, dia menyentuh lehernya dengan bingung, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pisau iblis itu, memutarnya dan menyambarnya. Kemarilah, bergegas keluar dengan pukulan, dan tiup tingkatkan iblis ini yang setidaknya memiliki kultivasi suci tingkat menengah. Pisau darah tajam yang unik untuk klan iblis tidak dapat membahayakannya. Tubuh emas abadi. Sebuah ide muncul di benak Chu Yang, Mo Tianji dan yang lainnya, dan mereka mengingat sebuah kalimat pada saat yang sama. 9 master pedang kesengsaraan di generasi sebelumnya menggunakan tubuh mereka untuk membuka jalan reinkarnasi dan membuka pintu ke dunia luar. Tulang menjadi dinding, daging membuka jalan, darah berubah menjadi angin, dan jiwa membuat langit biru, mengirim saudaraku ke dunia luar untuk berperang melawan iblis. Angkat saudaraku dan bangun kembali. Tubuh fisik akan menjadi tubuh emas abadi. Bantu saudaraku untuk mendominasi dunia luar dan mencapai prestasi abadi, biarkan saudaraku menikmati umur panjang yang sama dan kemegahan di langit dan di bumi, dan terimalah kemuliaan yang tertinggi. Jelas sekali, inilah yang paling pantas diterima oleh 9 kesengsaraan bersaudara. Berkah terakhir dari para ahli pedang dari semua generasi tubuh emas abadi. Di saat yang sama, keduanya juga mengerti. Mengapa Wu Juecheng satu-satunya yang tidak memiliki cahaya keemasan ini dan tidak memiliki tubuh emas abadi? Karena saudara-saudara lain datang ke sini sebagai jiwa, mereka tidak memiliki tubuh, dan cahaya keemasan ini adalah satu-satunya rahasia untuk membentuk kembali tubuh mereka pada saat kritis dan mencapai tubuh emas abadi. Pada saat yang sama, ini juga merupakan kartu truf terakhir, atau sebuah peluang. Sebab, cahaya keemasan ini sebenarnya tersembunyi di balik kabut putih. Jika kabut putih tidak runtuh, 9 kesengsaraan bersaudara akan selalu menjadi penjaga surgawi berjubah emas. Meskipun tingkat kultivasinya tidak rendah, dia belum pernah mencapai puncaknya namun, begitu Bai Wu runtuh, mereka akan langsung mencapai tingkat kultivasi yang menghancurkan dunia. Ini adalah kompensasi dari langit dan bumi yang diterima oleh Master Pedang 9 kesengsaraan di masa lalu setelah melakukan pengorbanan besar. Dan proses cahaya keemasan yang membentuk kembali tubuh emas ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Wu Juecheng karena dia naik dalam tubuh fisik, dia tidak memerlukan proses pembentukan kembali ini sama sekali, jadi cahaya keemasan ini bukan miliknya. Saat semua orang tiba-tiba menyadarinya, mereka juga terkejut. Pada saat kritis seperti itu, 61 master yang setara dengan level 9 kaisar dan 1 ratu tiba-tiba muncul di sini, seperti kue besar yang jatuh dari langit. Ini hampir setara dengan lebih dari 60 kaisar Zixiao yang bertarung di sini pada saat yang bersamaan. Jika kita menambahkan Chu Yang Su Eleihan dan lainnya, ahli yang mewakili Tian Kue tingkat atas, kita akan mendapatkan hampir 100 di sini. Betapa besarnya kekuatan ini, cukup untuk menghancurkan segalanya dan menyapu bersih segalanya. 61 orang berteriak pada saat yang sama dan menyerbu ke dalam kelompok iblis tanpa ragu-ragu. Situasi pertempuran saat ini sangat kritis, dan mereka tidak punya waktu untuk perlahan-lahan beradaptasi dengan kultivasi mereka yang baru meningkat secara dramatis. Mereka hanya dapat beradaptasi dalam pertempuran yang sangat kejam. Pasukan depan iblis dikalahkan hanya dalam satu kontak dengan mereka.
Dalam sekejap, mayat-mayat berserakan di lapangan. Ketika kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, kesenjangan numerik tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi situasi pertempuran. Situasi yang sewaktu-waktu akan runtuh telah stabil untuk sementara. Keruntuhan Bai Wu terlalu mendadak sebelumnya. Meskipun Chu yang tidak siap, iblis surgawi, yang menantikan keruntuhan Bai Wu, juga tidak siap. Pasukan iblis yang berkumpul di garis depan telah berkomitmen penuh, tetapi karena kurangnya kekuatan tempur kelas atas, 9 kesengsaraan bersaudara yang kekuatannya ditingkatkan langsung dihancurkan, dan pasukan berikutnya belum muncul. Waktu luang ini mungkin satu-satunya saat ini di mana Chu Yang, Mo Tianji dan yang lainnya dapat bernapas lega. Karena, di bawah serangan dan penghalang dari banyak pihak, serangan iblis akhirnya dapat dihentikan untuk sementara, mencegah sejumlah besar pasukan iblis untuk segera memasuki area Tianque. Namun perkiraan paling optimis adalah waktu bersantai seperti ini hanya bisa bertahan 1 hari. Paling lambat suatu hari nanti, bala bantuan dari luar wilayah, terutama kekuatan tempur kelas atas dari iblis surgawi, akan tiba satu demi satu. Bala bantuan dari pihak Tianque, bahkan pasukan Dong Wuxiang yang paling dekat dengan sini, akan memakan waktu setidaknya 5 hari untuk tiba. Kedatangan. Di antara mereka, setidaknya ada jeda 4 hari, dan mulai sekarang, tidak ada cara untuk mengisi 4 hari ini. Mata Sue Leihan menyipit dan dia tiba-tiba bertanya, Chu Yang, di mana pedang dunia 5 arahmu? Chu Yang terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia teringat bahwa di ruang 9 kesengsaraannya, sepertinya ada pedang yang ditinggalkan oleh orang kuat misterius pedang dunia 5 arah. Keluarkan dan hancurkan penghalang ruang angkasa, Sue Leihan tersenyum, ini yang kuberikan padamu, kejutan pernikahan kedua. Chu Yang tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang dunia 5 arah tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu dia mengambil pedang, Chu Yang terkejut. Pedang dengan cahaya dingin ini seringan apapun. Saat berikutnya, 5 warna berbeda secara bertahap muncul. Chu Yang tidak peduli, dia memusatkan kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya dan menebas tiba-tiba. Tampaknya ada lapisan tipis di depannya, dan lapisan itu terbuka sebagai respons terhadap pedang, memperlihatkan wajah asli di dalamnya. Di sisi lain ada dunia lain. Chu Yang menebas dengan pedangnya dan tertegun. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2662. Bagian 8 bab 902 Reuni. Pedang dunia 5 arah di tangan Chu Yang perlahan meleleh dan menghilang setelah serangan pedang ini. Ternyata pedang ajaib ini hanya bisa digunakan 1 kali saja. Tetapi pada saat ini, Chu Yang tidak memperhatikan hilangnya pedang dunia 5 arah di tangannya, dan hanya melihat ke depan. Sebab, ada seseorang di depan. Seorang pria keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chu, sudah lama tidak bertemu. Halo. Chu Yang terkejut saat melihat pengunjung itu, badai. Orang yang datang ternyata adalah Master Pedang 9 Kesengsaraan generasi kedua, Storm. Di belakang Feng Feng, seorang pria berpakaian putih seperti salju, dengan wajah tenang tetapi mata yang sangat tajam, melangkah keluar, menekankan tangannya pada gagang pedangnya, dan berkata dengan lembut, ini pasti yang disebut medan perang ekstrateritorial. Tempat di mana iblis menyerang, kan? Chu Yang menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar, dan berkata, benar situasi di sini kritis dan kami membutuhkan bantuan Anda. Di seberangnya, 7 orang yang keluar tertawa terbahak-bahak, tidak perlu sopan, aku telah mengasah pedangku sepanjang hidupku hanya untuk saat ini tidak perlu bicara lebih banyak, Chu Yang, ketika iblis terbunuh, anggur pernikahanmu harus dibawa ke semua orang. Mabuk bersama. Oke mata Chu Yang bersinar, setuju. Aku akan mencari saudara-saudaraku. Kalimat ini hampir diucapkan oleh 7 orang pada saat yang sama, dan mata mereka dipenuhi dengan urgensi dan keinginan yang ekstrim. Jelas, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mampu mengatakan beberapa kata kepada Chu Yang sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi Chu Yang. Aku mengerti, saudara-saudaramu juga sedang menunggumu. Chu Yang menyingkir dengan hati yang murah hati, mereka juga sangat ingin menunggu mereka sudah terlalu lama menunggumu. Storm tertawa, itu benar-benar seperti badai besar berbentuk manusia. Dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari sisi Chu Yang, pedang panjangnya seperti salju mengeluarkan puluhan ribu cahaya dingin. Dia bergegas menuju formasi iblis secara langsung. Teriakan panjang bergema di langit, badai sedang naik, saudara-saudara datang mengganggu dunia, lautan luas. Bangga dengan dunia, naik turunnya dunia,
9 surga ada di dada saudaraku, kamu ada di mana? Saat aku mengucapkan 5 kata terakhir, suaraku sudah bergetar. Sudah berapa lama sejak Anda mengucapkan kalimat ini? Terlalu panjang. Ini terlalu lama. Suara kata-kata itu mengguncang langit, dan cahaya pedang bersinar seperti naga di udara. Ji Huitian, Yang Yuchen, Operasi Zuokyu dan lainnya yang membunuh musuh tiba-tiba terguncang dan berbalik dengan cepat seolah-olah mereka tidak percaya. Ikuti suaranya dan lihat. Melihat cahaya pedang yang tiba-tiba muncul di langit, dan sosok yang terbungkus ribuan cahaya dingin. Penampilan itu, suara itu, kesembilan bersaudara itu tersedak pada saat yang sama dan berteriak hampir kehabisan tenaga, "Bos!" Kerumunan hampir melompat kegirangan, tetapi air mata mengalir satu demi satu. "Bos, kamu di sini akhirnya datang. Saudaraku, kamu telah menunggu lama sekali, sangat lama sekali." Arah lainnya. Kakiku di langit, pedangku mengarah ke Bai Yundong saudaraku, aku di sini pakaian putih Yundong seperti salju, dan pedangnya seperti naga. Di seberang langit, dia terlihat sombong. Energi pedang yang sangat tajam memunculkan kesejukan dingin dan tajam yang unik. Wu Juecheng dan yang lainnya berteriak dengan liar, "Bos itu bosnya ada di sini." Mendengar teriakan saudara-saudara yang telah lama hilang, dan melihat wajah-wajah akrab dari saudara-saudara, Yundong tertawa terbahak-bahak, tetapi air mata juga mengalir. Dia terbang menyeberang dengan pedangnya, membiarkan air mata dingin mengering dari wajahnya, tapi ternyata masih sulit menyembunyikan gairah dalam hatinya. 9 kesengsaraan bergabung menjadi satu, tak terkalahkan di dunia. Yundong berteriak keras, dan pedang di telapak tangannya berubah menjadi naga panjang di langit seperti ombak yang membelah, dan bergegas ke formasi pertempuran iblis tanpa berbalik. Saudara-saudara, setelah 50.000 tahun, kita bertemu lagi setelah lama berpisah. Kita akan bertarung berdampingan lagi, dan kita akan mampu menenangkan bencana iblis. Kau dan aku, saudara-saudara, datang dan bicarakan tentang perpisahan kita lagi. Jun Weiling, Meng Changge, Simen Wanli, Yan Huanmeng dan yang lainnya semua merasa seolah-olah hati mereka akan meledak karena darah yang mendidih pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti di belakang Yundong dan menyerbu masuk. Masa lalu. Bahkan jika ada segunung pedang dan lautan pedang di depan Anda, dan hujan peluru, tidak akan ada jalan untuk mundur dan tidak ada keraguan. 9 kesengsaraan bergabung menjadi satu, tak terkalahkan di dunia. 50.000 tahun kemudian, bertarung berdampingan. Mendengar suara bos yang sudah lama hilang itu lagi, suka dan duka di hati mereka membuat semua orang menangis dan bersemangat. Ternyata puluhan ribu tahun telah berlalu sejak mereka berpisah. Apakah sudah lama sekali? Ternyata akhirnya kita bisa ketemu bos lagi dan bisa bertarung berdampingan lagi. Ternyata kita masih punya kesempatan untuk mabuk-mabukan selama beberapa hari dan bersenang-senang. Bos berkata bahwa dia akan menunggu sampai iblis itu dimusnahkan sebelum dia dapat mengeluh tentang perceraian mereka. Maknanya jelas sekali, yaitu sekarang kita akan bertarung dulu seperti yang kita lakukan saat kita bersama. Mari kita bicarakan semuanya setelah pertempuran. Meng Chang, Duan Tian, Qin Fang, Lin Zun, Jun Lai, dan lainnya juga bergabung di medan perang dalam keadaan paling bersemangat. Untuk sesaat, medan perang para iblis, meski berada di tengah-tengah beterbangan darah dan daging, meski berada di tengah pertarungan sengit dan bahaya, tetap saja itu seperti tempat bersorak bagi saudara-saudara yang bersatu kembali setelah lama berpisah. Bos! Bos! 9 kesengsaraan bersaudara semuanya berteriak dari lubuk hati mereka yang paling dalam, membuat para master pedang dari semua generasi menangis dan tidak mampu menahan kegembiraan di dada mereka. Ini adalah saudara saya. Tidak peduli apa yang telah kamu lalui, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, tidak peduli seberapa jauh kemajuan mereka sekarang. Tapi, mereka akan selalu menjadi saudaraku, akan selalu begitu. Saudaraku, aku tidak terkalahkan di dunia. Kata-kata Yundong membuat semua master pedang 9 kesengsaraan dan 9 kesengsaraan bersaudara menangis. Sudah berapa lama saya tidak mendengar kalimat ini? Taolah yang selaras dengan aspirasi setiap orang, terutama pada saat ini. Tampaknya ini merupakan kontradiksi yang berulang, namun nyatanya ini menggambarkan mentalitas setiap orang saat ini dengan sangat akurat. Menghadapi segerombolan iblis, 7 lingkaran pertempuran terbentuk secara alami. Ketujuh lingkaran pertempuran ini seperti lubang hitam yang menelan iblis, melahap dan membunuh tanpa henti. 7 master pedang 9 kesengsaraan masing-masing memimpin saudara mereka yang telah lama hilang dan memblokir sekelompok iblis.
Meskipun jumlah musuh dan diri kita sendiri sangat berbeda, di bawah kegembiraan reuni setelah perpisahan yang lama, semua orang seperti dewa dengan bantuan. Pasukan iblis ada di depan mereka. Seperti kepingan salju di bawah terik matahari, mencair satu demi satu, seperti ayam dan anjing, rentan. Di sisi lain, Zi King Mo Qingwu telah bergegas ke tempat yang sangat jauh dan akan bergabung dengan pasukan sisa Zixiao yang berkumpul. Kedua wanita tersebut tidak terluka untuk saat ini dan aman dan sehat. Segel Kaisar Zixiao adalah masih tenang, ia perlahan berputar di udara, seperti cahaya penuntun besar, membimbing sisa-sisa Zixiao untuk berkumpul di sini. Terkejut dengan pemandangan di depan mereka, banyak orang yang selamat dari Zixiao menangis. Akhirnya, saya akhirnya bisa melihat benda suci legendaris itu dengan mata kepala sendiri. Kaisar Zixiao, tuan kita, akhirnya kembali. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2663. Bagian 8, Bab 903, Perang Suci Pecah. Pada saat ini, semua orang di 9 kaisar dan 1 ratu, kecuali Zi Wuji, juga telah bergabung dalam pertempuran. Kekuatan orang-orang ini sungguh luar biasa. Sekalipun mereka memiliki kekuatan tempur kelas atas, sulit bagi mereka untuk tampil baik. Itu karena kekuatan dan efektivitas tempur Yun Sangren dan Chu yang sangat tidak normal. Faktanya, mereka juga yang terbaik di 9 surga. Pada tingkat kekuatan tertinggi, bahkan jika 9 kesengsaraan bersaudara saat ini mencapai langit dalam satu langkah dan melonjak langsung ke tingkat yang sama dengan mereka, karena mereka belum dapat benar-benar akur dan mengendalikan kekuatan mereka sendiri dengan baik, mereka tidak bisa benar-benar setara dengan 9 kaisar dan 1 ratu. Segera setelah mereka masing-masing bergerak, pasukan iblis dihancurkan di depan mereka. Mereka membunuh iblis secepat memanen gandum. Dalam sekejap, pemandangan itu penuh dengan mayat, sekelilingnya penuh dengan anggota tubuh yang patah. Dan sungai darah. Kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak saat ini benar-benar di luar proporsinya. Para master dan orang kuat di pihak Tianque melancarkan pembantaian sepihak. Namun, yang juga tidak proporsional adalah rasio jumlah orang di kedua sisi. Iblis itu berani dan tak kenal takut, dan mereka datang satu demi satu. Anda membunuh 10 orang dari saya, dan saya akan datang dengan 100 orang. Anda bunuh 100 orang dariku, dan aku akan datang dengan 1000 orang. 10.000 orang. Awalnya, jangkauan yang ditutupi oleh kabut putih lebih dari 10.000 mil. Meskipun orang-orang di pihak Tianque ini semuanya ahli dan masing-masing dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar, garis pertahanan dalam jangkauan lebih dari 10.000 mil penuh dengan iblis. Mereka berdatangan dengan gila-gilaan, dan penontonnya benar-benar luar biasa, tapi mereka tetap tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk bergerak bolak-balik, memblokir timur dan barat, tetapi mereka masih tidak dapat mengejar. Area yang dicakup oleh hal yang mematikan mungkin akan hancur total, tetapi area yang tidak dapat ditutupi masih dipenuhi oleh iblis. Iblis-iblis itu berteriak dan bergegas ke tingkat ke-9 Tianque. Menghirup dan merasakan bau udara yang benar-benar berbeda dari tanah air para iblis surgawi dan Zixiao Tian membuat semua iblis surgawi sangat bersemangat dan berteriak dengan aneh. Tidak takut hidup dan mati, dia bergegas masuk satu demi satu. Pertempuran masih berlangsung, dan semua orang telah berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi iblis yang ada dalam pandangan mereka sebanyak mungkin. Tapi untuk tim iblis yang sudah menyerbu masuk, tidak ada waktu untuk mengurusnya, itu benar-benar di luar kemampuan kita. Sulit untuk menyeimbangkan keduanya. Dong Wuxiang tidak punya pilihan selain mengirimkan perintah, pasukan Zhong Jitian, serang mereka secara langsung, dan tinggalkan sebagian pasukan. Jagalah di berbagai titik berbahaya sedikit demi sedikit, blokir iblis yang menyelinap ke daerah Zhong Jitian harus, tidak bisa. Biarkan pasukan iblis memasuki pedalaman Tianque. Adapun hal lainnya, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir untuk saat ini. Pada saat yang sama, 10 dunia besar Jiaoxiong Tianque juga sedang berjalan lancar. Gelombang pertama kapal terbang yang berisi master dari masing-masing dunia besar sudah terbang di langit satu demi satu. Ayo cepat menuju Zixiao Tian. Sesaat, kapal terbang itu terbang ke angkasa, menutupi langit dan bumi. Hanya untuk paviliun Tianbing tempat Kaisar Iblis Tianchu yang berada, 100 kapal terbang berfungsi sebagai bala bantuan gelombang pertama. Persiapan Chu yang selama ini akhirnya membuahkan hasil saat ini.
Satu alam dapat membawa 3.000 orang, dan 100 kapal dapat membawa 300.000 orang, dan ini hanyalah bala bantuan gelombang pertama. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, meskipun semua orang telah mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak pernah menyangka perang akan terjadi secepat itu. Untuk sementara waktu, semua orang sedang terburu-buru. Namun, setiap orang adalah seorang veteran. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka semua menjadi tenang, segera menstabilkan posisi mereka, dan mengambil tindakan. Wang Dao membawa tim pembunuhnya dan berangkat pada gelombang pertama dengan kapal pertama, kedua dan ketiga. Kemudian tim yang dipimpin oleh Li Guanyu secara pribadi mengikuti gelombang kedua, tetapi gelombang kedua adalah 99 kapal terbang. Selanjutnya, sebagian besar prajurit dan kuda yang dipimpin oleh Meng Wuya ditata ulang dan ditingkatkan satu per satu. Mereka yang telah ditata ulang segera naik ke alam dan berangkat, sementara sisanya terus menata ulang. Menunggu kapal udara berikutnya, mereka menggunakan batch demi batch. Kumpulan taktik pengisian bahan bakar untuk menuju ke ungu. Terbang melintasi langit. Di sisi lain, di hutan elf, ribuan perahu terbang lepas landas dengan padat ke angkasa. Pasukan elit elf yang dipimpin oleh 5 dewa elf bisa dikatakan tim paling rapi, semuanya diberangkatkan sekaligus. Sebanyak 5 juta elf keluar dengan kekuatan penuh. Mo Yun Tian, Daluo Tian, Daxi Tian, King Qiao Tian, Qibei Tian, Antarctic Sky. Seluruh langit dan bumi di langit tertutup awan perang. Semua orang berlari kencang, dan para pembawa berita diganti beberapa kali dalam satu hari. Suara dari beberapa orang pertama yang digantikan sudah habis karena berteriak. Pertempuran berdarah dengan iblis, pulihkan Zixiao. Untuk selamanya, kita akan bertarung di sini. Tidak hanya pasukan resmi, semua sekte besar di Tianque juga berpartisipasi aktif dalam perang tersebut. Kali ini, para master yang dikirim oleh berbagai sekte benar-benar tidak terduga. Karena di masa lalu, ketika sekte-sekte besar berpartisipasi dalam perang semacam ini, mereka pasti akan mempertahankan beberapa murid yang berkualifikasi baik sebagai fondasi sekte tersebut. Hal ini juga untuk mencegah segala kemungkinan dan memiliki modal untuk bangkit kembali. Hal ini dapat dimengerti. Tapi kali ini, setelah dikatakan bahwa perang suci diluncurkan oleh tahta Qiong Qiao, bahkan anak-anak kecil di sekte tersebut berteriak satu persatu untuk ikut berperang dan sikapnya sangat tegas dan tak tergoyahkan. Hal ini membuat para pemimpin senior sekte tersebut merasa kewalahan, dalam situasi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan para master di tingkat suci mungkin tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat kembali hidup-hidup. Begitu mereka jatuh, itu mungkin hanya terjadi dalam sekejap mata. Mengapa kalian sekelompok bocah nakal berbulu bersikeras untuk mengikutinya? Apakah menurut Anda ini perjalanan untuk bersenang-senang? Tetapi semua orang dalam kelompok anak kecil ini tegas, dan alasan mereka sangat bagus dan kuat. Saya khawatir ini adalah pertempuran terakhir melawan iblis, dan pasti tidak akan ada lagi iblis yang harus dilawan di masa depan. Selain itu, ini adalah perang suci Tianque yang dilancarkan oleh Kaisar Chu. Menyerukan kepada semua pejuang di dunia untuk pergi dan bergabung dalam perang, melakukan bagian kita untuk Tianque, dan melakukan bagian kita untuk tanah air kita. Kita juga prajurit, tentu saja kita harus berkontribusi pada perang suci. Anggota senior sekte itu memutar mata dan terdiam untuk waktu yang lama. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang kecil ini, dan seberapa besar pengaruh kekuatan kecil Anda. Dengan kualifikasi anak-anak ini, menyerahkannya ke masa depan adalah satu-satunya pilihan untuk bersinar. Bagaimana para pemimpin senior dari berbagai sekte mengetahui bahwa masing-masing orang kecil ini berasal dari keluarga Cuyang? Bagi Cuyang, semua orang bersyukur dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan mereka selalu berpikir untuk melakukan sesuatu untuk dermawan mereka. Beberapa waktu yang lalu, Cuyang dikejar oleh Tianque, dan anak-anak kecil ingin keluar untuk membantu, tetapi pada saat itu, pijakan mereka tidak stabil. Kekuatan mereka sendiri tidak cukup, mereka tidak dapat membantu sama sekali, dan mereka benar-benar tidak berdaya. Kenyataan ini membuat orang-orang kecil ini menghela nafas kesedihan dan merasa malu. Kali ini, Cuyang meluncurkan perang suci. Anak-anak kecil ini bertekad untuk berpartisipasi, apapun yang terjadi. Setelah itu, pejabat senior sekte ini terjerat tak berdaya, dan sudah ada fenomena orang-orang kecil ini pergi secara pribadi untuk bergabung dalam perang, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan setuju untuk membawanya melihat dunia.
Tetapi karena ini, sekte-sekte ini awalnya berencana untuk mengirimkan hanya 1/5 atau 1/3 dari tenaga mereka, tetapi sekarang mereka telah menggandakan kekuatan mereka untuk menjamin keselamatan leluhur kecil ini, yang merupakan anggota masa depan dari sekte mereka sendiri. Harapan. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah karena perang suci ini mengizinkan para pemain unggulan ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran benar-benar dapat menjamin kelangsungan kemakmuran sekte-sekte ini di masa depan. Namun, setelah generasi tua para Empu Layu, benih inilah yang melindungi 9 menara surgawi dan menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad. Dan setelah pertempuran antar iblis ini, benih-benih ini benar-benar bersatu dan menjadi penguasa sejati Istana 9 Surga. Setelah Perang Suci, masa jabatan Chu yang sebagai pemimpin Joseon Tianque sangat singkat, jadi dia pergi dari sini untuk mengejar jalan kebesaran abadi. Era ketika Chu Yang dan yang lainnya hidup disebut zaman tahta. Setelah Chu Yang pergi, orang-orang kecil inilah yang memimpin pasukan dan memerintah Tianque. Karena benih dari berbagai sekte ini kemudian terungkap, mereka dilatih oleh Kaisar Chu, sehingga era yang mereka kuasai disebut era pasca tahta. Garis depan Zixiao Tiantian telah menjadi berantakan. Setelah kedatangan Master Pedang 9 Kesengsaraan di masa lalu, seluruh medan perang terpotong-potong karena formasi pertempuran 9 Kesengsaraan. Formasi pertempuran 9 Kesengsaraan diselingi satu sama lain dan membunuh iblis dengan cara yang menghancurkan. Di kejauhan, suara siulan tajam perlahan terdengar, dan asap serta debu membubung. Jelas sekali bahwa pasukan iblis dari luar wilayah telah menerima berita tersebut dan sedang dalam perjalanan. Meski jarak antara kedua sisi masih jauh, asap dan debu yang membubung ke langit di kejauhan hampir menutupi seluruh langit biru. Menghadapi momentum yang menakjubkan, Chu Yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Ternyata setidaknya ada puluhan juta pasukan iblis di sisi berlawanan. Dan di sisinya, bahkan jika dia menambahkan pasukan asli Wu Yekuang dan bawahan dari saudara 9 kesengsaraan yang asli. Jumlah totalnya kurang dari 20.000 orang meskipun setiap orang adalah master dan kekuatan tempur kelas atas mereka jauh lebih unggul dari musuh, tapi bagaimana seharusnya pertempuran ini dilakukan? Ini bukan lagi soal menang atau tidak. Ini soal tidak bisa dihentikan. Setiap orang yakin bahwa keselamatan mereka sendiri seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dengan banyaknya ahli yang berkumpul di sini, meski ada korban jiwa, itu bukanlah hal yang mudah. Namun, begitu puluhan juta pasukan lawan menyerbu masuk dari pertahanan ribuan mil, bagaimana mereka bisa dihentikan hanya oleh beberapa orang di sini? Ini adalah masalah yang sangat serius yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika hanya puluhan ribu iblis luar angkasa yang masuk, itu masih akan menjadi bencana besar bagi orang-orang biasa di 9 istana surgawi. Racun culir telah lama habis. Setelah menciptakan mayat puluhan ribu iblis, dia hanya menyalakan api dan menyalakan api besar. Tidak ada bahaya untuk dipertahankan Chu Yang, Mo Tianji, Sue Leihan dan yang lainnya semuanya pusing karena masalah ini. Ketika ada kabut putih, di dalam kabut putih, betapapun kuat dan istimewanya kehendak ilahi, ia tidak dapat menembus, dan tidak ada yang dapat terbang. Jembatan pertama tentu saja merupakan bahaya alam yang sesungguhnya. Setelah kehilangan penghalang kabut putih, apa yang disebut jembatan pertama dan jurang di bawah jembatan pertama menjadi sebuah lelucon. Hanya perlu satu lompatan untuk melewatinya. Ini selurus jalan raya. Dan selama pertarungan yang panjang, bagaimana mungkin para iblis yang memenuhi syarat untuk berkerumun di sekitar jembatan pertama bisa memiliki keterampilan yang biasa-biasa saja? Transcending the Nine Heavens. Chapter 2664. Bagian 8, Bab 904, Hanya Aku, Zixiao. Iblis biasa ini mungkin rentan terhadap Chu Yang dan lainnya, 9 kaisar dan ratu, dan 9 kesengsaraan di masa lalu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan. Siapakah orang-orang di pihak Chu Yang? Jenis apa kekuatan tempur? Tidak ada cara untuk melawan ketika menghadapi orang-orang ini. Kesenjangan kekuatan absolut tidak dapat diisi dengan jumlah orang, tetapi selama iblis-iblis ini bergegas ke pedalaman Tianque dan menghadapi orang-orang biasa di Tianque, mereka akan menjadi makhluk dengan kekuatan absolut, yang akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, meski wajah semua orang tetap tenang dan tenang, nyatanya hati setiap orang membara. Dong Wuxiang, kenapa pasukan garda depanmu belum tiba?
Mo Tianji akhirnya kehilangan ketenangannya dan marah, apakah kita harus memobilisasi pasukan dari ibu kota? Pasukan garnisun lokal tidak bisa datang secara spontan menghancurkan iblis. Apakah kamu tas jerami dan bawahanmu juga tas jerami? Dong Wuxiang diliputi amarah dan segera mengeluarkan perintah, dasar idiot mengapa pembela lokal tidak datang? Cepat datang membantu. Ada jawaban dari seberang, garnisun setempat sudah berangkat selama 1,5 hari. Segera, berita lain datang, kelompok pertama pembela lokal telah menghadapi pasukan iblis yang menyerbu Tianque. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan pertempuran tersebut sangat tragis. Dong Wuxiang tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak takut dengan pertempuran sengit, tetapi takut diserang oleh iblis. Itu akan menjadi akhir dari segalanya. Dia menenangkan diri dan berbalik berkeliling untuk mencari Mo Tianji untuk mengganggunya, tetapi ternyata orang ini telah melarikan diri. Kali ini, Zi Siqing dan Mo Qingwu akhirnya berhasil melewati banyak rintangan. Bergabunglah dengan sisa-sisa Zixiao. Yang Mulia Putri. Pria tua di kepala itu memandang Zi Siqing dengan penuh semangat. Zi Siqing mengangkat tangannya, dan Kaisar Zixiao terjatuh dengan suara menderu, mendarat di telapak tangannya. Buktikan identitas Anda dengan cara yang paling langsung dan murni, saya adalah Putri Kaisar Zixiao, Zi Siqing. Orang lain mungkin dipalsukan atau ditiru, tetapi identitas pewaris Kaisar Zixiao tidak dapat dipalsukan. Segel Kaisar Zixiao adalah bukti paling langsung dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika bukan karena garis keturunan langsung dari keluarga kerajaan Zixiao, mustahil untuk mengendarainya. Melihat segala sesuatu yang terjadi di hadapanku dengan mataku sendiri, menyaksikan kecemerlangan besar dari segel Kaisar Zixiao yang telah lama hilang. Semua sisa Zixiao menangis, sangat bersemangat, dan tidak ragu sama sekali. Dengan teriakan nyaring, semua orang berlutut dengan rapi di tanah dan memberi penghormatan kepada Zi Siqing, keturunan Zihao. Salam kepada Yang Mulia Putri, betapa kasihannya Tuhan. Keturunan pahlawan besar kita Zixiao. Dan akan tiba saatnya Zixiao akan kembali dan membawa kemuliaan bagi dunia. Ketika Zi Siqing melihat situasi di depannya, hatinya juga dipenuhi dengan pasang surut, dan dia hampir menitikkan air mata. Senior, tolong bangkit. Saya tidak akan pernah berani menerima hadiah sebesar itu dari senior saya. Siqing telah pergi sepanjang tahun, dan dia sering merasa malu karena dia tidak pernah melakukan apapun untuk Zixiao Tian. Setengah dari usaha Andalah yang telah mendukung karakter Zixiao hingga hari ini, dan menjaga prestise dan reputasi Zixiao tetap hidup di sini. Atas nama orang tua saya ingin mengucapkan terima kasih. Ucapkan ini. Banyak orang lanjut usia yang selamat dari Zixiao menangis dan tidak bisa mengendalikan diri. Memikirkan tahun-tahun kerja keras ini, tahun-tahun pengorbanan ini, tahun-tahun pengalaman ini. Semua orang merasa sangat sedih karena mereka tercekik hingga tidak dapat berbicara. Selama Yang Mulia Putri kembali, Zixiao Tian akan memiliki ahli waris, dan ada harapan untuk kembalinya Zixiao Tian ke kejayaan. Akan sangat berarti bagi kita untuk menunggu dan bertahan. Bahkan jika kita mati, kita akan melakukannya, jangan menyesal. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih gemetar dan sedikit membungkuk. Di tanah, dia tersedak dan berkata, Zi Siqing tidak bisa menahan rasa kasihan di hatinya. Orang tua ini juga memiliki kultivasi suci tingkat lanjut. Master tingkat kultivasi ini, belum lagi kemampuan bertarungnya sendiri, telah melampaui batas umur dan dapat mengendalikan penuaannya sendiri. Namun, dia sudah menua seperti ini. Semua ini telah mengungkapkan terlalu banyak masalah, dan orang tua ini berada di bawah tekanan besar selama bertahun-tahun. Semuanya. Mata Zi Siqing memerah, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua masalah mengenai Zi Xiaotian akan dibicarakan setelah kita bertarung. Pertempuran hari ini hanya penting bagi kami Zi Xiaotian. Itu yang paling penting dan mengembalikan cahaya ke Zi Xiaotian adalah prioritas utama saat ini. Adapun 9 istana surgawi, 10 langit dan bumi utama telah diaktifkan pada saat yang sama, bersiap untuk memusnahkan iblis dalam satu gerakan dan memulihkan Zixiao Zixie secara singkat dan komprehensif memperkenalkan situasi saat ini. Semua orang yang hadir mendengarnya dengan gembira mengendus. Akhirnya, apakah Anda akhirnya menunggu hari ini? Akankah Zi Xiaotian akhirnya kembali ke pelukan Tianque? Mulai sekarang, kita tidak lagi dihuni oleh iblis dan diserang oleh ras asing. Hanya saja karena beberapa perubahan, awal dari serangan balik ini telah dimulai lebih awal.
Saat ini, situasinya sangat parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan misi kami menjadi sangat penting. Zixiking berkata, kabut putih di atas yang pertama jembatan itu benar-benar tersingkir karena kejadian itu, tetapi karena kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, dunia lain belum sepenuhnya siap. Kami adalah satu-satunya kekuatan tempur yang dapat digunakan saat ini. Kabut putih telah menghilang. Apakah Anda ingin menghentikan pasukan iblis menyelinap ke pedalaman Tianque? Jadi kita harus tetap di sini. Mata lelaki tua berambut putih itu menjadi sangat tajam, ini seperti dipaku di sini. Sepenuhnya menghalangi langkah pasukan cadangan iblis. Zixiking menarik napas dalam-dalam, yaitu dia. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam sejenak. Ini adalah adegan dingin pertama sejak Zixiking mengungkapkan identitasnya. Meski hanya sesaat, itu adalah pemandangan yang sangat dingin. Zixiking tidak terkejut dengan kemunculan pemandangan dingin ini. Itu sudah diduga. Ini adalah sifat manusia, dan setiap orang memiliki mentalitas mempertahankan diri, terutama para penyintas Zixiao yang telah ditinggalkan oleh Zhou Tianque selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu apa maksud pernyataan Zixiking. Dulu, kami bisa bertahan bukan hanya karena tulang punggung kami yang pantang menyerah, tapi juga dengan menggunakan taktik gerilya sebagai strategi dan berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dan bertahan. Namun kali ini, kami harus menggunakan pertarungan frontal blocking. Dan mereka menghadapi seluruh pasukan iblis, elit iblis yang paling kuat. Kali ini, jika kita benar-benar melakukan ini, kehancuran kita sudah diperkirakan. Kemungkinan besar sisa kekuatan Zi Xiaotian akan terkubur di sini sekaligus. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak dan berkata, Yang Mulia, saya hanya ingin tahu berapa hari yang kita perlukan untuk menahan gelombang perlawanan ini. Saya perlu tahu waktu yang tepat. Zixiking berbisik, setidaknya 3 hari. 3 hari. Aku tahu. Lelaki tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar penuh tekad, pada saat ini, kami tidak dapat menjamin, benar-benar tidak dapat menjamin, bahwa kami akan menjadi mampu bertahan selama 3 hari tapi, karena situasi perang sangat mendesak. Ini sebenarnya telah mencapai momen kritis terakhir. Kami orang-orang Zixiao, sisa-sisa Zixiao, hanya ada satu hal yang bisa kami jamin. Hanya ada satu benda. Tiba-tiba dia berdiri tegak, rambut putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Matanya seperti listrik. Dia melirik kerumunan saudara dan saudari di belakangnya dan berkata dengan keras, kami hanya bisa menjamin sebelum kita semua mati, iblis dari luar wilayah. Pasti tidak akan bisa mengambil langkah maju. Ya, jutaan orang berteriak pada saat yang sama, itu benar, ini adalah janji kami, manusia surgawi Zixiao, kami hanya dapat menjamin bahwa sebelum kami mati, iblis tidak akan mengambil satu langkah pun dari pihak kami. Bahkan jika kita bertarung sampai prajurit terakhir, kita tidak akan pernah menyerah. Zixiao abadi, jangan pernah menyerah, pria tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan berteriak. Pertempuran keabadian, Zixiao abadi pahlawan dunia. Akulah satu-satunya Zihao Zixiao abadi, jangan pernah menyerah, jutaan orang berteriak pada saat yang bersamaan. Segera, satu persatu, seperti seorang peziarah, mereka sujud di depan segel Kaisar Zixiao. Mereka sangat saleh. Di pegunungan dan hutan yang jauh, masih ada sisa-sisa Zixiao yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini. Melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut. Air mata memenuhi mataku dan suaraku serak. Pertempuran keabadian, Zixiao abadi, aku satu-satunya pahlawan di dunia, Zihao Zixiao abadi, aku tidak akan pernah menyerah. Suara agung seperti itu bergema di langit untuk waktu yang lama. Di langit, angin dan awan melonjak, dan mereka benar-benar menekan momentum turbulen iblis dari kejauhan. Tidak ada yang bisa tergerak oleh momentum dan tekad Zixiao Tianren dan sisa-sisa Zixiao Tian, dan tidak ada yang bisa meremehkannya. Agar adil, penduduk Zixiao Tian seharusnya tidak menanggung korban seperti ini, yang dapat menyebabkan nasib pemusnahan. Bahkan jika iblis memasuki pedalaman Tianque, terus kenapa, mereka tetaplah orang mati. Apa bedanya? Penduduk Zixiao Tian dan penduduk Dead Tianque berbeda. Orang-orang Zixiao Tian telah membayar terlalu banyak darah dan air mata untuk surga ini. Setelah lama diserang, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Namun, ketika fajar tiba, itu bukanlah harapan yang mereka harapkan. Ini adalah permintaan yang sangat berat yang mungkin memakan banyak korban jiwa. Namun penduduk Zixiao Tian masih tidak ragu-ragu.
Satu-satunya pahlawan di dunia adalah Zihao Zixiao abadi, jangan pernah menyerah. Zixiking menahan dorongan masam di dalam hatinya dan tersedak, saya tahu bahwa setiap orang di Zixiao Tian adalah pahlawan, saya selalu mengetahuinya. Saya, Zixiking, hanya dapat menjamin satu hal. Sesuatu selama pertempuran, selama kamu masih bertarung, aku pasti akan berada di sana ketika Zi Xiaotian bertarung sampai prajurit terakhir, aku harus menjadi salah satu dari mereka. Jika kita ditakdirkan binasa di sini, maka di antara mayat puluhan juta rekan senegaranya, pasti ada orang seperti saya. Zixiking bersumpah di sini untuk hidup dan mati bersama orang-orang Zixiaotian dan berbagi nasib mereka, ini milik kami, semangat semua orang di Zixiaotian. Semua orang terkejut ketika mendengar ini dan berkata dengan cemas, Yang Mulia Putri, Anda adalah pilar terakhir Zixiaotian, kami tidak peduli apa, tidak ada yang terjadi pada Anda, jika tidak, bagaimana kami bisa menghadapi Kaisar Surga di bawah tanah? Anda jangan pernah membicarakan tentang hidup dan mati dengan ringan. Apakah saya bukan anggota Zixiaotian? Bukankah saya anggota Zixiaotian? Wajah Zixiking jelas dan dia berkata dengan lembut, Zixiaotian, reputasi Zixiaotian tidak dapat ternoda oleh saya telah berbaikan keberatan, tidak perlu mohon saran lagi karena saya adalah keturunan Zihao, tentu saja saya harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Bagaimana nama Kaisar Zixiao bisa hilang karena saya? Transcending the Nine Heavens. Chapter 2665. Bagian 8 Bab 905, Putri, Anda dianiaya. Orang tua berambut putih dan sisa-sisa Zixiao memandang Zixiking, mata mereka penuh emosi, kelegaan, dan tidak ada jejak kesedihan dan kesepian karena perang akan segera datang atau kematian bisa datang kapan saja. Kamu layak menjadi putri Kaisar Zixiao, dan kamu layak menjadi Yang Mulia Putri Zixiao. Temperamen dan temperamennya persis sama dengan Kaisar Zixiao yang asli. Beberapa orang tua hampir menangis. Zixiking berteriak, sekarang, izinkan saya memberi perintah atas nama ayah saya Zixiao Heavenly People, dengarkan perintahnya secara kolektif. Zixiao Heavenly Emperor Zihao, dengan ini memberi perintah. Ikuti kehendak Yang Mulia, lewati api dan air hancur berkeping-keping, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Langit ungu abadi tidak akan pernah menyerah. Jutaan orang berlutut pada saat yang sama dan berteriak serempak darah. Semua orang melonjak, dan mereka merasa seluruh tubuh mereka akan meledak. Semua orang sepertinya melihat Kaisar Zixiao yang perkasa dan tak terkalahkan lagi, masih mengenakan seragam militer, berdiri di depan mereka seperti gunung, dengan matanya yang agung dan menyala-nyala menatap dirinya dan orang lain. Di tempat yang jauh di bidun, pasukan iblis telah muncul secara gelap, berubah menjadi awan gelap di cakrawala, seolah-olah akan membawa kabut tak berujung ke dunia. Semua orang dariku, Zixiao, harus bertarung dengan seluruh kekuatanku, bunuh semua iblis di langit dan pulihkan sungai dan gunung Zixiao. Suara Zixiking rendah, tetapi mengguncang bumi dan langit, bahkan jika kita bertarung sampai kematian setiap prajurit, aku, Zixiao, makhluk surgawi tidak akan pernah mundur selangkah pun. Jangan pernah mundur selangkah pun. Semua orang berteriak pada saat bersamaan. Pergi berperang. Zixiking menghunus pedangnya, dan pedang itu bersinar terang di langit yang dingin. Tapi ada seorang pria berbaju merah berkibar yang bergegas keluar lebih dulu. Mo Qingwu tidak berkata apa-apa dari awal sampai akhir. Mengikuti emosi Zixie, dia berjalan dalam langkah tarian 9 surga. Tetapi, adegan ini membuat semua orang yang selamat dari Zixiao tersedak pada saat yang bersamaan. Sepertinya saya melihat pemandangan yang sudah lama tidak saya lihat. Pada awalnya, itu saja. Inilah yang terjadi pada Kaisar Zixiao Zihao dan istrinya Ling Piaoping. Yang satu kuat dan perkasa, dan yang lainnya menari dengan anggun, menari ke langit. Terburu-buru menuju iblis tanpa ragu-ragu. Semuanya segalanya. Sama seperti hari ini, diciptakan kembali sepenuhnya. Ternyata bukan hanya ahli waris Kaisar Zihao saja yang masih hidup. Masih ada keturunan Kaisar dan Permaisuri, yang berada di langit ungu bersama. Semua sisa Zixiao yang melihatnya sangat bersemangat hingga mereka merasa seperti akan meledak. Di belakangnya, pasukan Zixiao diorganisasikan menurut formasi mereka sendiri, di bawah komando lelaki tua berambut putih. Berbaris satu persatu dengan tertib. Sama seperti aliran baja, perlahan-lahan terbentuk, dan kemudian melonjak. Pergilah ke arah datangnya iblis tanpa menyerah sama sekali. Yang Mulia, bagian depannya adalah gurun Zixiao. Tidak ada bahaya untuk dipertahankan di sini. Satu-satunya cara adalah bergegas maju sejauh 50 mil.
Semua orang memblokir pasukan iblis di Gunung Batas, hanya di sana ada sedikit keuntungan. Orang tua berambut putih itu menyarankan, pada awalnya, gunung pembatas yang turun dari surga adalah penghalang yang tidak dapat diatasi dan tidak bisa dihancurkan. Di mana lokasi yang paling cocok untuk pertempuran ini? Baik, Zixiking berkata tanpa ragu, senior, saya akan mematuhi perintah Anda dalam segala hal. Hari ini, saya akan menjadi garda depan Anda. Yang Mulia Putri serius. Pria tua berambut putih itu ragu-ragu dan akhirnya bertanya, Yang Mulia Putri, mengapa terlihat seperti ini? Gaun pengantin. Wajah Zixiking memerah dan dia berkata, ya, beberapa hari yang lalu, itu adalah hari di mana saya menikah, dan pada hari itu juga saya bertemu dengan pelaku yang berkonspirasi untuk membunuh ayah saya, Tuan Tiankui, Tuan Yun. Pertempuran yang menentukan dimulai. Pertempuran ini telah berlangsung hingga hari ini. Yun Sangren akhirnya mati. Namun, bahkan jika dia mati, dia ingin menyakiti semua makhluk hidup, tetapi dia juga meledakkan dirinya sendiri di saat-saat terakhir, menghancurkan kabut putih penghalang langit. Hal ini menyebabkan datangnya lebih awal pertempuran ini. Yun Sangren benar-benar bajingan. Pria tua berambut putih itu mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah, tapi dia akhirnya mengerti dan berkata, selamat kepada Yang Mulia Putri atas pernikahanmu. Aku hanya tidak tahu anak muda yang mana pahlawan itu. Ini untungnya. Matanya penuh kekhawatiran. Ibarat seorang sesepuh yang mengkhawatirkan kebahagiaan keturunannya. Ibarat seorang kakek yang khawatir apakah cucunya salah menikah dengan orang. Wajah Zixiking memerah lagi, dan dia berkata, itu Chu yang saat ini, tahta Qiongqiao di 9 lapisan surga. Orang tua berambut putih itu terkejut lagi, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata dengan sedih, Yang Mulia Putri, Anda telah dianiaya. Ini benar-benar terlalu dianiaya. Dia menghela nafas, hampir menangis, dan berkata dengan kasar, saya tidak tahu berapa lama Kaisar Chu ini hidup. Hei, kami tidak berguna dan tidak dapat melindungi sang putri, jadi kami membiarkan Yang Mulia menderita ketidakadilan ini. Kami punya. Bagaimana saya bisa pergi menemui mendiang Kaisar? Zixiking tercengang saat mendengar ini. Bahkan di saat yang menegangkan dan berat hati, Mo Qingwu di sebelahnya hampir tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini sepertinya salah paham, atau salah paham besar. Berapa umur hidupmu? Apakah orang tua ini berpikir bahwa Chu Yuzuo akan hidup selama dirinya? Dia tidak tahu bahwa inilah yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia bahkan membuat banyak asumsi di benaknya, mungkinkah Yang Mulia Putri Zixiao, untuk mendapatkan kembali Zixiao Tian, karena dia tidak ragu-ragu mengorbankan penampilannya dan membiarkan tahta Qiongqiao membantu membalaskan dendamnya. Jika tidak ada yang lain, dia bisa membunuh jika dia memainkan peran sebagai Raja Suci dan tidak memiliki jutaan tahun kultivasi, bagaimana dia bisa melakukannya? Tapi, pengorbanan Yang Mulia Putri terlalu besar. Pengorbanan seperti itu sungguh menggemparkan langit dan bumi, membuat para dewa dan hantu menangis. Mereka mengorbankan nyawanya untuk mengabdi di hari tua demi langit dan bumi tanpa penyesalan. Semakin saya memikirkannya, saya semakin malu, dan saya hampir bunuh diri untuk meminta maaf. Jika Tuan Chu ada di sini, atau jika dia mendengar kata-kata ini, dia pasti akan menangis, sengsara, dan merasa tertekan sampai mati. Sial, bagaimana saya bisa hidup begitu lama? Mengapa Yang Mulia Putri merasa dianiaya dan dikorbankan? Saya baru berusia awal 20-an, oke. Jika Anda benar-benar ingin berumur panjang, Yang Mulia Putri adalah orangnya. Lalu apa, orang yang dimakan adalah jelas aku. Tentu saja, bahkan jika seorang kaisar tertentu benar-benar hadir pada kata-kata ini, terlepas dari apakah Zixiking hadir atau tidak, dia tidak akan berani mengatakannya tidak peduli betapa sedihnya dia dan betapa menyakitkannya dia. Tidak ada salahnya seorang pria takut pada istrinya apalagi jika menyangkut usia satu sama lain. Apapun yang terjadi, saya tidak berani mengatakan apapun. Zixiking terbatuk beberapa kali, sedikit rasa malu dan sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik dan lembut. Dia berkata dengan canggung, tidak. Kamu salah paham. Chu yang sangat baik padaku, dan dia tidak terlalu tua. Istri saya masih kasihan dengan suaminya, apalagi suaminya sudah disalahpahami seperti itu dan sudah tua, saya katakan dengan ikhlas dan tidak senang. Saya memperlakukan Anda dengan sangat baik. Ini bisa dianggap remeh. Pria tua berambut putih itu mengangguk dengan sedih, Yang Mulia Putri telah berkorban begitu banyak, dan Kaisar Chu ini bisa mendapatkan bantuan Anda di usia senjanya.
Dia tidak bisa menerima begitu saja. Itu bisa dianggap sedikit hati nurani. Hei, Mo Qingwu di sana sudah sedikit kehabisan nafas. Saya tidak tahu apakah saya marah, bahagia, atau tercengang. Saat ini, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zi Siqing seperti ini, dan Mo Qingwu seperti itu. Alis Zi Siqing mengerutkan 3 garis hitam dengan jelas, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu benar-benar salah paham. Chu Yang dan aku adalah teman orang miskin dan rendah hati. Kami selalu berada di cinta dan tetap bersama. Dan, faktanya, Chu Yang itu jauh lebih muda dariku. Ahem. Baru kemudian lelaki tua berambut putih itu menyadari bahwa dia telah mengungkapkan perasaan yang salah, dan dia sangat malu dan berkata, Ini. Selamat untuk sang putri, selamat kepada sang putri, jodoh baik yang diutus oleh Tuhan, pria berbakat dan wanita cantik, ini dan itu apa? Melahirkan seorang putra lebih awal, dan memiliki keturunan untuk generasi yang akan datang. Zi Siqing memiliki garis hitam lain di dahinya. Orang tua, ini semua masalah sepele. Pertarungan kita hari ini sangat penting, dan keberhasilan atau kegagalan situasi hari ini secara keseluruhan bergantung sepenuhnya pada Anda. Zi Siqing dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meski lahir jauh setelah orang tuanya meninggal, namun usia sebenarnya memang jauh lebih tua dibandingkan dengan Chu Yang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sapi tua memakan rumput muda. Saat menghadapi masalah ini, seorang kakak perempuan selalu merasa sedikit malu. Yang mulia, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Wajah lelaki tua itu penuh rasa malu. Saya akan pergi dan memimpin pasukan. Saya harus menghentikan kemajuan pasukan iblis. Dia berjalan pergi seolah melarikan diri. Menyeka keringat, hei, apa yang sebenarnya ada dalam pikiranku? Aku sangat malu. Tapi sekarang Yang Mulia telah menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhannya, dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Terjadi perkelahian di malam pernikahan, aduh. Hidup gadis ini sungguh menyedihkan. Saat pertempuran akan dimulai, seseorang yang spesial harus dikirim untuk melindungi Yang Mulia Putri. Jika dia dapat dicegah untuk mengambil tindakan, cobalah untuk mencegahnya mengambil tindakan sebanyak mungkin. Sekarang kita memiliki banyak pasukan di sini. Jika kita menundanya selama 3 hari, masih ada harapan. Mo Qingwu berlari ke depan sambil menghitung. Jauh dari cukup. Zi Siqing mengerutkan kening, sisa-sisa Zixiao tersebar di mana-mana. Kita dapat mengumpulkan begitu banyak dalam waktu singkat. Meskipun tidak mudah, itu tidak boleh menjadi batasnya. Harus ada lebih banyak lagi. Kebanyakan dari mereka melakukannya tidak datang ke sini. Dilihat dari jumlah orang saat ini, meskipun ada banyak orang, mereka yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan bersaing dengan iblis paling banyak tidak akan melebihi 500.000. Kekuatan ini sebanding dengan pasukan iblis. Perbandingannya, meskipun bukan setetes dalam ember, tetaplah setetes dalam ember. Dan begitu pasukan iblis datang, jumlahnya akan setidaknya puluhan juta dan itu hanya akan bertambah banyak, dan situasi pertempurannya tidak optimis. Zi Siqing menarik Mo Qingwu, ayo cepat, pasukan iblis akan segera datang, jangan biarkan mereka menduduki gunung batas terlebih dahulu. Mo Qingwu mengangguk, segera mempercepat dan bergegas ke gunung batas. Sebelumnya, hampir seluruh wilayah Zixiao Tian ditempati oleh iblis, jadi lokasi geografis gunung batas tidak terlalu penting, dan tidak memiliki sumber daya khusus, jadi tentu saja menjadi salah satu tempat yang tidak dianggap serius. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Istana surgawi tingkat 9 telah hilang. Gunung pembatas ini telah menjadi tempat lain yang digunakan kedua belah pihak untuk menang atau kalah. Pentingnya hubungan ini bisa dibayangkan. Jadi meskipun Zi Siqing dan yang lainnya bergegas maju dengan putus asa, iblis itu juga bergegas maju dengan putus asa. Semua orang di pihak Tian Mo tahu bahwa jika sisa-sisa Zixiao menduduki gunung batas terlebih dahulu, kemungkinan besar mereka akan mampu bertahan sampai pasukan cadangan Tian Kue tiba. Ketika saatnya tiba, pasti akan menjadi 100 kali lebih sulit daripada situasi kacau saat ini. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2666. Bagian 8, Bab 906, Kekuatan Zixiao. Zi Siqing dan yang lainnya juga menganut gagasan ini. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ada 2 kerumunan besar orang Bosnia dan orang kulit hitam yang tidak dapat dilihat, terbagi menjadi 2 arah, dan bergegas menuju 2 gunung tersebut. Pedangnya bersinar.
Zixiking dan Mo Qingwu keduanya adalah master tertinggi, hampir lebih unggul dari Ratu Iblis Dong Huang. Mereka berlari dengan seluruh kekuatan mereka, begitu cepat, mereka terbang ke puncak pegunungan dua alam selangkah lebih maju, dan menuju ke bawah. Melihatnya, semua orang tidak bisa menahan nafas. Di langit yang jauh, ada gelombang besar iblis dan iblis terbang melebarkan sayap mereka di udara, bergegas ke arah mereka dalam masa gelap. Dan di kejauhan, ada lebih banyak pasukan iblis luar angkasa, mengaum dan menjerit dalam bentuk aneh, datang dengan kecepatan penuh. Jumlah pasukan darat setidaknya puluhan juta. Ada ratusan ribu iblis terbang di langit, masih banyak lagi. Dengan tenaga yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa menghentikan dampak sebesar ini. Wajah Zixiking menjadi pucat saat ini. Ini hanyalah gelombang pertama iblis yang datang. Akan lebih banyak iblis yang datang di masa depan, dan jumlahnya akan terus bertambah. Tetapi bahkan gelombang pertama ini memiliki kekuatan yang besar, cukup untuk menelan Zi Xiaotian dan orang lain yang dipimpinnya. Qingwu, kembali dan minta bantuan cepat. Harus cepat, Zixiking berkata dengan tergesa-gesa, biarkan Chu Yang dan yang lainnya mengirim orang dengan cepat. Kami membutuhkan setidaknya 10 master puncak di sini untuk dapat mempertahankannya. Dukung sampai pasukan surga dan bumi lainnya datang membantu. Baik, kalau begitu berhati-hatilah. Ketika Mo Qingwu tahu bahwa tidak nyaman untuk ragu-ragu saat ini, dia membuat keputusan tegas dan melakukannya. Tubuhnya berubah menjadi pelangi dan menghilang dengan suara whoosh. Sekarang waktu adalah pemenang dan pecundang dalam hidup. Mo Qingwu tidak akan pernah mengatakan apapun. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Omong kosong, bahkan jika Anda mengucapkan satu kata lagi. Setiap waktu yang terbuang pada saat ini adalah kejahatan besar. Zixiking berdiri dengan bangga di puncak gunung, gaun merahnya berkibar tertiup angin, dan ekspresi dingin yang mematikan perlahan muncul di wajahnya. Ini Zixiaotian milik ayahku. Sekarang, saya di sini untuk bertarung. Zixiao abadi, jangan pernah menyerah. Pahlawan keluarga Zi adalah pahlawan di zaman kuno dan modern. Di langit, iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Zixiking tidak lamban. Dengan teriakan nyaring, segel Kaisar Zixiao tiba-tiba terbang ke langit dan berubah menjadi jutaan gunung. Hancurkan dengan keras. Kali ini benar-benar serangan mendadak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di saat kritis, Zixiking tiba-tiba menjadi bijaksana dan secara tak terduga memahami gerakan paling kuat dari segel Kaisar Zixiao. Ribuan gunung runtuh. Dan langkah ini, bahkan Zihao, Kaisar Langit Zixiao saat itu, tidak dapat menggunakannya. Karena saat itu, kultivasi Zihao tidak sebaik kultivasi Zixiking sekarang. Tidak ada keraguan bahwa meskipun kultivasi Zihao belum mencapai puncaknya, ia masih merupakan pahlawan lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Kultivasinya tentu saja berada pada tingkat puncak pada masanya, dan setidaknya dapat menduduki peringkat 5 besar di dunia. Tian Kue, tapi sekarang sampai hari ini, setiap anggota 9 kaisar dan 1 ratu yang masih hidup dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini adalah akumulasi jutaan tahun. Ini berbeda dengan kultivasi normal. Zixiking kini telah naik ke alam di atas level puncak orang suci, masuk akal untuk menjadi lebih kuat dari Zihao, atau bahkan jauh lebih baik dari Zihao. Waktu benar-benar seperti pisau daging. Kekuatan agung dari ribuan gunung yang runtuh, hampir seketika, menyebabkan kematian yang mengerikan di luar imajinasi semua orang. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Di bawah pukulan ini, hampir 100.000 prajurit terbang terbunuh. Iblis langsung berubah menjadi pai daging dan jatuh. Qianshan jatuh sejenak, dan tanah ditutupi dengan lapisan daging dan pasta yang tebal. Zixiking berhasil dengan serangannya, dan pedang panjang itu bersinar lagi, dan keluar dari tangannya. Dia menggunakan energinya untuk mengendalikan pedang, dan Yao Jiutian, dipenggiling daging raksasa seperti naga panjang terbentuk di langit, dan kemanapun naga panjang energi pedang lewat, terdengar jeritan dan teriakan. Segel Kaisar Zixiao tidak berhenti bahkan setelah serangan kejatuhan 1000 gunung telah sepenuhnya dihilangkan. Ia masih berputar di langit. Dalam sekejap, ia terbang ke udara lagi, dan kemudian berubah menjadi kejatuhan 1000 gunung yang besar lagi. Hancur lagi. Setelah dihancurkan 3 kali berturut-turut, iblis terbang yang tersisa benar-benar tidak berani tinggal di daerah berdarah ini. Mereka melarikan diri hingga berhenti 30 mil jauhnya, menatap pria berbaju merah di puncak gunung dengan mata ketakutan.
Sosok itu sepertinya sedang melihat iblis yang melahap kehidupan. Bagaimana sosok langsing dan cantik seperti itu bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan? Dan lebih dari sekali, satu demi satu, dia melahap kehidupan iblis dalam jumlah besar. Ini sungguh sulit dipercaya. Di puncak gunung, Zi Siking berdiri dengan bangga, dengan gaun pengantinnya menari ringan dan rambut panjangnya berkibar. Pedang panjang di tangan kanannya seperti mata air yang jernih. Membunuh, agung dengan 100 langkah. Di seberangnya, Raja Iblis berpakaian hitam dan dikelilingi aura hitam memiliki mata yang serius. Semacam ketakutan yang tulus muncul di matanya, dan seluruh tubuhnya secara bertahap mulai bergetar, Itu ungu. Kaisar Xiao Tian. Adegan di depannya benar-benar memberinya perasaan yang sama seperti saat dia menghadapi Zi Hao. Pada awalnya, Raja Iblis ini adalah salah satu lawan yang bertarung melawan Kaisar Zixiao. Juga dalam pertempuran tahun itu Raja Iblis terluka parah dan beristirahat selama puluhan ribu tahun sebelum dia hampir pulih. Terlebih lagi, untuk waktu yang lama, selama dia bertarung, bahkan dengan bawahannya, perdebatan juga akan menimbulkan perasaan menghadapi Zi Hao, begitu lawan menunjukkan senjatanya, dia akan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Setelah 1 juta tahun, saya akhirnya menyingkirkan iblis dalam diri saya dan tingkat kultivasi saya meningkat pesat. Kemudian saya memiliki keberanian untuk datang ke Zixiao Tian, tetapi saya melihat pemandangan ini lagi. Pada saat itu, saya hampir kehilangan akal. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini telah lama melampaui Kaisar Zixiao Zihao saat itu, ketakutan yang datang dari lubuk hatinya dan jiwanya selalu melekat di hatinya dan akan bertahan selamanya. Iblis di sebelahnya berkata, Yang Mulia, saya khawatir pihak lain bukanlah Kaisar Zixiao. Bentak. Raja Iblis menamparkan wajah bawahannya dengan keras, dan dengan suara gemetar dan wajah pucat, dia berkata dengan marah, persetan bagi jika bukan Kaisar Zixiao, siapa yang bisa mengaktifkan segel Kaisar Zixiao? Itu dia senjata kelahiran Kaisar Zixiao ini jelas Kaisar Zixiao yang muncul kembali di dunia fana. Raja Surga Zixiao. Iblis di sebelahnya menerima tamparan, dan Nuo mundur, meninggalkan klan iblis di luar wilayah. Hierarkinya ketat, dan atasan memiliki otoritas mutlak atas bawahannya. Apapun yang dilakukan terhadapnya, ia harus bertahan dan bekerja sama, bahkan jika atasan mengatakan hal-hal konyol atau tuntutan yang tidak dapat diandalkan. Semua bawahan harus tersanjung dan harus melakukan yang terbaik. Walaupun iblis yang dipukul tidak berani membantah karena perbedaan level, dia tetap berteriak di dalam hatinya, kamu bodoh, kamu sangat bodoh. Mungkinkah karena mataku yang timpang, aku tidak bisa melihat bahwa yang ada di hadapanku adalah seorang wanita? Mungkinkah Kaisar Zixiao adalah seorang wanita? Sungguh burung yang menakutkan. Jelas sekali bahwa aku ditakuti oleh Zi Hao, tapi dia melampiaskannya pada kami, bawahannya, dan mengikuti master sepertimu. Aku dalam keadaan berdarah. Tapi ini hanya sebuah pemikiran. Saya tidak akan pernah berani mengatakannya. Melihat keributan di sini, Zi Siking mengarahkan jarinya dan berteriak, iblis surgawi ayo bertarung. Di udara, segel kekaisaran Zixiao muncul kembali dengan kecemerlangan tak terbatas, berputar dan memancar dengan terang, membubung ke langit. Hanya saja segel Kaisar Zixiao telah mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tidak, ini lebih dari sekedar aneh. Ini hanyalah peristiwa supernatural. Raja Iblis di sisi berlawanan, yang begitu agung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba berteriak langsung jongkok. Zi Siking tiba-tiba terkejut, dari jarak yang begitu jauh, bahkan jika saya tidak melancarkan serangan, bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan dapat menghubunginya. Ada apa dengan dia? Mungkinkah segel Kaisar Zixiao memiliki tekanan jangka panjang yang tidak diketahui? Mustahil. Saya melihat orang di seberangnya membuat tangisan aneh lagi, melompat, berbalik dan lari, berteriak dengan sedih saat dia melarikan diri, saya bilang saya tidak akan datang. Anda bersikeras untuk membiarkan saya datang. Tapi begitu aku datang, aku bertemu Zi Hao lagi. Kamu hanya mencoba menipuku dan ingin membunuhku. Ia menjerit dan berlari pada saat yang sama, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kecepatan larinya sangat cepat bahkan Zi Siking pun merasa ngeri. Kamu bilang kamu sangat cepat, siapa yang bisa melakukan apapun padamu? Bahkan jika kamu atau bahkan Chu yang menggunakan semua kekuatan mereka, hanya dalam hal kecepatan, aku khawatir itu tidak lebih dari itu. Apakah itu sangat menakutkan? Manusia, yah, bukan hanya manusia, tapi juga iblis.
Dalam menghadapi ketakutan yang ekstrim, mereka memang bisa mengerahkan kemampuan luar biasa di luar batas kemampuan mereka sendiri. Tindakan iblis hari ini menegaskan hal ini. Orang tua berambut putih memimpin sisa-sisa Zixiao yang baru saja tiba di gunung batas dan terkejut saat melihat situasi di depan mereka. Tidak hanya lelaki tua berambut putih itu yang terkejut, semua orang, baik musuh maupun teman kita, pun terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa generasi Raja Iblis akan begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri, dan mereka masih bisa berlari begitu cepat. Kenyataan ini sungguh luar biasa. Begitu Raja Iblis ini melarikan diri, mengapa anak buahnya tidak mengikuti? Mereka hanya berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sial, Raja kita sudah kabur, apa yang masih dilakukan teman-teman kita di sini? Menunggu untuk mati. Akibatnya, iblis terbang di langit secara kolektif berbalik dan melarikan diri. Di tanah, seorang Raja Iblis melompat berdiri dan berteriak, "Bage-bage malu dong Kiao Youku, kamu bajingan, hanya saja kamu ditakuti oleh Zihao, mengapa kamu datang untuk mengganggu moral militerku? Ah, dia benar-benar pria yang tidak berharga. Dia telah menyia-nyiakan kultivasi tingkat tinggi. Dia benar-benar membuatku kesal. Aku benar-benar kesal. Aku benar-benar tidak bisa menahan amarahku." Raja Iblis bernama Dong Qiao Youku ditakuti oleh Zihao saat itu dan melahirkan iblis hati. Dia bisa dianggap tidak tahu malu dan hampir berani, meskipun dia benar-benar tidak kompeten untuk waktu yang lama. Berani bertarung dengan orang lain, tetapi dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Jika tidak, dia tidak akan dipromosikan ke pangkat Raja Iblis Surgawi setelah menerobos iblis dalam dirinya. Tingkat kultivasi aslinya masih lebih rendah dari Raja Iblis Surgawi yang bertanggung jawab atas komando darat. Bahkan melihat seluruh klan iblis luar bumi, keterampilan mereka berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tetapi karena ini, pada saat ini, iblis hati muncul kembali dan panik, menyebabkan semua bawahannya melarikan diri, membawa iblis-iblis darat bersama mereka. Tentara juga gelisah. "Tahta, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya iblis berlidah besar di sebelahnya. Melihat maknanya yang jelas, saya merasa sedikit malu. Serang Raja Iblis berteriak, "Bunuh dia, kami akan membunuhnya." Mengapa Zihao datang lagi? Omong kosong. Namun, sebelum mereka bisa membunuhnya, Zixiking di sana telah membunuhnya. Hari ini sepupuku Wang Cheng datang. Dia mabuk dan tidak mengizinkanku membuat kode. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku harus minta maaf. Jika kamu tidak puas, tegur Wang Cheng. Orang ini memiliki nama yang sama dengan pahlawan, tapi dia jelas bukan pahlawan. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2667. Bab 907 bagian 8, Pertempuran Frontal yang Sengit. Gunung Zixiking memimpin sisa-sisa Zixiao yang tergesa-gesa dan bergegas turun dengan postur yang kuat seperti harimau menuruni gunung. Sekarang iblis terbang telah pergi, pihak lain merendahkan dan menempati keuntungan geografis seperti itu, meskipun masih belum diketahui sampai saat ini. Apa alasan spesifik yang menyebabkan salah satu Raja Iblis lawan benar-benar melarikan diri sebelum pertempuran? Namun, sudah menjadi kenyataan jika pasukan lawan mengalami demoralisasi. Tidak ada cara untuk memanfaatkannya. Hebat sekali peluang, selama Anda memanfaatkannya, itu akan menjadi kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan sebesar itu bisa memperpanjang waktu penjagaan setidaknya setengah hari. Bagaimana Zixiking bisa melepaskan kesempatan yang diberikan Tuhan? Bukannya Zixiking tidak pernah memikirkannya, ini mungkin jebakan musuh, strategi untuk memancing musuh, tetapi ketika Zixiking memikirkannya dengan hati-hati, ini tidak mungkin, karena pasukan iblis sedang terbang jauh-jauh langit, dan selama mereka bergegas dalam sekali jalan, mereka hanya harus sendirian. Meskipun dia kuat dan segel Kaisar Zixiao sangat menakutkan, dia masih tidak dapat menghentikan tentara iblis, terutama Raja Iblis yang melarikan diri. Belum lagi yang lainnya, hanya kecepatannya, bahkan Zixiking pun merasa ngeri karenanya. Jika Raja Iblis pada hari itu menghadapinya dengan kecepatan ini, dia pasti bisa menjeratnya untuk waktu yang lama, membiarkan iblis terbang itu melakukannya. Menempati dua gunung alam lebih cepat. Rencana apapun untuk memikat musuh saat ini hanyalah sia-sia dan tidak ada artinya. Fakta juga membuktikan penilaian Zixiking bahwa Raja Iblis Surgawi benar-benar lolos, dan kekalahan iblis terbang juga nyata. Ketika tim sisa Zixiao masih setengah jalan mendaki gunung, Zixiking,
yang berkibar dalam warna merah, sudah sendirian, memimpin jalan menuju formasi musuh. Segel Kaisar Zixiao meledak. 3 pukulan lagi berturut-turut. Dengan tingkat kultivasi Zi Seeking saat ini, dia sepenuhnya mengaktifkan segel Kaisar Zixiao. Itu hanya dapat diaktifkan 3 kali sekaligus, tapi efek yang disebabkan oleh superposisi kekuatan 3 kali lipat hanyalah menghancurkan dunia. Seluruh negeri. Semua orang gemetar karena 3 pukulan berturut-turut ini, dan bahkan tanah menjadi setinggi ratusan kaki. Tim iblis ekstrateritorial di tanah langsung terbalik. Iblis yang tak terhitung jumlahnya diguncang hingga menjadi bubur, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung terlempar ke tanah. Ia terbang ke udara, dan kemudian hancur di udara. Orang tua berambut putih dan orang lain yang sedang bergegas turun tiba-tiba menarik napas dan hampir tersandung menuruni lereng gunung. Terburu-buru keluar dari Yang Mulia Putri. Dalam sekejap mata, tim iblis, yang awalnya berpenampilan militer rapi, datang dalam jumlah yang sangat banyak. Mengapa ini menjadi pemandangan neraka di bumi? Apa yang sedang terjadi? Di tanah kering, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat, mewarnai tanah menjadi merah, dan kemudian bahkan tidak sempat menembus ke dalam tanah. Cepat pergi. Yang disebut api penyucian kumpulan darah tidak lebih dari itu, bukan? Diberkati oleh surga, Yang Mulia Putri terlihat anggun dan anggun, tetapi dia tidak menyangka menjadi begitu kuat. Semua Zixiao yang selamat tercengang dan tiba-tiba merasa ramah, dikatakan bahwa Yang Mulia Zihao sangat kuat saat itu, tapi aku takut Yang Mulia akan bereinkarnasi lagi. Lin, aku khawatir aku tidak memiliki kekuatan sang putri, dia sangat kuat. Semangat masyarakat Zixiao langsung tinggi, sangat tinggi. Membunuh. Itu mengalir deras seperti arus deras. Tiba-tiba ini menjadi situasi di mana menggunakan lebih sedikit untuk menyerang lebih banyak. Raja Iblis yang bertanggung jawab atas komando darat terbang. Dia menghadapi Zi Seeking secara langsung. Pada saat ini, dia sudah melihatnya, dan jika dia membiarkan kecantikan di sisi lain ini melakukan apapun yang dia inginkan. Saya khawatir jutaan pasukan saya hanya cukup bagi pihak lain untuk menghancurkannya 20 atau 30 kali sebelum semuanya bersih. Terlebih lagi, pedang di tangan lawan sepertinya bukan vegetarian. Prioritas utama saat ini adalah membendung momentum agresif lawan, lalu mengerahkan ahlinya secepat mungkin untuk membentuk pengepungan. Hanya dengan begitu kita bisa berharap bisa membunuh ahli cantik ini. Atau, bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, menunggu sekelompok master menjeratnya sementara yang lain bergegas menyerang Menara 9 Surga juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Akan lebih indah lagi jika mereka bisa bergegas lebih jauh ke dalam. Dari Menara 9 Surga. Selain itu, gadis ini baru saja mengaktifkan segel Kaisar Zixiao secara terus-menerus, yang menghabiskan banyak uang. Dia mungkin telah mencapai akhir kekuatannya. Mungkin aku masih bisa menemukan tawaran dan memenangkan gadis yang sangat kuat ini. Raja Iblis diam-diam bersemangat di dalam hatinya, jika Anda tidak menggunakan segel Kaisar Zixiao sekarang, dan saya bergegas maju begitu tiba-tiba, tetapi itu hanya 3 serangan berturut-turut, saya khawatir saya akan menderita kerugian besar. Tapi Anda mengekspos kekuatan Anda terlebih dahulu, dan Anda juga menghabiskan begitu banyak kekuatan. Keuntungan seperti ini tidak bisa dimanfaatkan dengan sia-sia. Dia tidak tahu bahwa Raja Iblis ini bergegas mendekat pada saat ini, dan itulah yang diinginkan Zi Seeking. Raja Iblis Surgawi yang bertanggung jawab atas serangan langit melarikan diri karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia masih tidak mengetahui alasannya, tetapi dia selalu melarikan diri. Saat ini, komandan tertinggi Iblis Surgawi adalah satu-satunya komandan yang tersisa di lapangan. Bahkan jika komando darat ini selesai maka situasi pertempuran akan menjadi terlalu menguntungkan. Selain pemimpin musuh akan tumbang dan menyebabkan kekalahan musuh, juga akan menyulitkan lawan untuk membentuk gelombang serangan baru dalam jangka waktu yang cukup lama. Waktu, yang dapat membuat Zixiao garis pertahanan sipil bertahan lebih lama. Oleh karena itu, target Zi Seeking untuk menyerang formasi musuh pada awalnya adalah orang ini, tetapi sangat mudah untuk menemukannya di antara pasukan yang padat. Oleh karena itu, Zi Seeking dengan sengaja menciptakan kekacauan besar, dan kemudian menggunakan kekuatannya sendiri untuk tersembunyi, menciptakan tampilan kelelahan, sengaja memikatnya, membentuk pola raja bertemu raja, berharap bisa meraih kesuksesan dalam suatu hari. Ketika raja melihat raja, mereka berdua bahagia, tapi mereka tidak tahu siapa yang akan menang. Melihat iblis akhirnya datang pada hari itu,
Zixiking sangat gembira. Dia mengeluarkan teriakan panjang, dan tanpa mengelak atau mengelak, dia maju dengan pedangnya, dan sebelum dia maju, dia memukul segel Kaisar Zixiao dengan keras lagi. Bumi bergetar, iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan berteriak, dan awan asap membubung ribuan kaki ke langit. Di saat kekacauan yang ekstrim ini, barisan sisa-sisa Zixiao menyerbu masuk seperti gelombang pasang. Dengan teriakan bunuh, kedua belah pihak tidak sabar untuk membunuh tim di kedua sisi seperti meteor yang menghantam bumi. Bertabrakan bersama. Serigala liar yang lapar seperti itu tidak sabar untuk mulai menggigit, berkelahi, dan berjuang untuk hidupnya. Itu terungkap dalam sekejap. Itu baru tabrakan pertama, yang menyebabkan gelombang darah memenuhi langit, menutupi langit dan matahari, dan mengalir ke sungai darah. Kolam darah neraka yang asli telah diubah menjadi yang baru. Langsung, kedua belah pihak tampaknya akan bergerak maju. Yang tersisa di kakinya hanyalah sisa-sisa mayat. Berguling ke depan. Gelombang darah mengalir ke udara, dan emosi jahat berwarna ungu di udara. Saya akhirnya bertabrakan dengan Raja Iblis ini. Siapapun yang datang, daftar Raja Iblis membuka mulutnya dengan ganas, dan giginya yang berwarna merah darah hampir menonjol dari sudut mulutnya. Apakah perlu? Gadis ini tidak pernah memiliki kebiasaan mendaftar untuk mayat. Zixiking mendengus, memegang pedang yang telah ditempa Chu Yang dengan sepenuh hati. Cahaya pedang itu seperti hujan, dan energi pedang seperti air terjun, dan mengalir ke wajahnya. Begitu Pu mengambil alih, Raja Iblis segera mulai mengeluh. Wanita di depanku ini. Terlepas dari tingkat kultivasi atau ilmu pedangnya, kualitas komprehensifnya berada di luar kendalinya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah dia bahkan tidak sebanding dengan senjatanya. Itu hanya pertemuan tatap muka, tapi senjata di tangannya sudah kehilangan lubang besar, dan tubuhnya terguncang berkeping-keping. Apakah kamu benar-benar ahli yang tiada taranya di puncak gunung? Raja Iblis berteriak dengan sangat sedih dan marah, dan perasaan seperti aku akhirnya tertipu muncul di dalam hatinya. Puncak seorang suci. Wajah Zixiking ditutupi dengan serangan 1800 pedang yang membentuk layar cahaya. Dia berkata dengan tenang, saya tidak di sini lagi. Oh, luka muntah dan batukku. Batuk. Untuk menerjemahkan, dalam kata-kata Zhou Xiong Tiankui, ya Tuhan. Raja Iblis mengerang dan mencoba yang terbaik untuk menangkis. Tidak ada gunanya batuk paru-parumu, bajingan, pergilah ke neraka. Zixiking tidak mengerti apa yang dia maksud, dan dia mengutuk dengan santai, dan dengan kasar menyerang Raja Iblis dengan badai kekuatan pedang yang dahsyat. Goreng. Saat ini, tekanan di pihak Chu yang telah berkurang banyak. Pasukan iblis yang menyerang. Meskipun tidak dapat dihindari untuk masuk ke bagian dalam Tiankui, ada banyak. Tim dari Zongjitian juga secara bertahap tiba dan melancarkan serangan balik langsung. Mereka melancarkan pertempuran sengit di berbagai area dan melewati untuk menghilangkan masalah iblis sebanyak mungkin. Di jembatan pertama, Zixiking memimpin sisa-sisa Zixiao untuk memblokir pasukan iblis berikutnya. Meskipun ini ditakdirkan untuk menjadi jalan buntu yang sangat singkat, penurunan tekanan yang tiba-tiba juga terlihat jelas. Hasilnya, begitu banyak Master Top bekerja sama untuk menembus formasi iblis dan membunuh dengan lebih mudah. Tidak banyak ahli dalam gelombang iblis ini. Di bawah pembantaian ahli puncak yang begitu padat, jumlah iblis berkurang dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Tubuh dan pedang Chu yang bergabung menjadi satu, menyapu bolak-balik di antara iblis seperti naga panjang, tanpa belas kasihan. Setelah setiap penyeberangan, ada mayat yang padat di belakang, dan kemudian ruang kosong itu dengan cepat diisi oleh iblis baru, lalu mereka mulai lagi. Kembalilah. Namun seiring berjalannya waktu, masih banyak ikan yang lolos dari jaring dan menyerbu ke Tiankui. Iblis dari luar wilayah memiliki kegigihan yang luar biasa dalam berbaris ke Istana Sembilan Surgawi. Mereka memiliki mentalitas yang tidak dapat dijelaskan, bahkan jika mereka mati, mereka akan mati di Tanah Sembilan Istana Surgawi. Namun, mentalitas ini menyebabkan masalah besar bagi Chu Yang dan lainnya. Chu Yang berjuang sepanjang perjalanan kembali, hanya untuk melihat bayangan merah jatuh dari langit, tapi Mo Qingwu bergegas kembali untuk menyampaikan pesan. Kenapa kamu kembali? Sesuatu yang besar terjadi di sana. Tanya Chu Yang. Ini benar-benar perubahan besar. Saudari Zi membutuhkan ahli, terutama tenaga kerja. Banyak tenaga kerja. Mo Qingwu buru-buru berkata, kirimkan saya kembali untuk meminta bantuan. Pada saat ini, tidak perlu ada setengah kata yang tidak masuk akal. Langsung adalah kebutuhan yang paling langsung. Chu Yang dan Mo Qingwu sama-sama mengetahui hal ini, jadi ketika mereka berbicara,
mereka merasa seperti berdarah. Berapa banyak yang dibutuhkan? Chu yang terkejut. Karena kami meminta bantuan, situasinya harus stabil. Setidaknya diperlukan selusin ahli puncak ini adalah jumlah minimum dan lebih cepat. Lebih baik Mo Qingwu berkata, saya harus segera kembali, situasi di sana terlalu mendesak. Saat Mo Qingwu sedang berbicara, dia mulai terbang kembali. Dia yakin Chu yang sepenuhnya mengerti. Oleh karena itu, dia harus segera kembali untuk membantu Zi Siking. Kami akan segera sampai. Chu yang hanya punya waktu untuk mengatakan ini, dan tubuh Mo Qingwu telah berubah menjadi bayangan merah di cakrawala. Setelah sepupu saya pergi, saya bekerja lembur untuk menulis bab berikutnya. Maaf atas keterlambatan pembaruan. Juga, rekomendasikan sebuah kitab. Kaisar Bela Diri yang Bangga, ISBN 3259003, penulisnya adalah ahli dalam menentukan titik awal dan arah yang pernah ia miliki. Kitab itu sangat menyenangkan untuk ditulis. Pendahuluan, untuk mencari obat untuk menyelamatkan ayahnya ketika dia memasuki sekte seni bela diri, Jiang Shou bahkan memuja gerbang Gunung 50. Setelah akhirnya bergabung dengan sekte tersebut, dia secara tidak sengaja memperoleh harta karun, dengan vitalitas dan darah yang kuat, tubuh yang tak tertandingi, dan hampir keabadian. Dimulai dari lembah Juggernaut, dia menginjak para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sekte luar dan dalam untuk menjadi kaisar bela diri yang tiada taraf. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2668. Bagian 8, Bab 908, Terburu-buru menyelamatkan Sastra Motan. Mo Qingwu tahu bahwa Zi Siking berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang. Bahkan jika saya mengatakan satu kata lagi di sini, kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya bisa saja terjadi. Oleh karena itu, setelah melaporkan berita tersebut, Mo Qingwu segera pergi. Pergi dengan kecepatan penuh. Saat Mo Qingwu berubah menjadi bayangan merah dan menghilang dengan cepat, Chu yang tidak ragu sama sekali. Dia melompat ke udara dan berteriak, Mo Tianji. Lebih baik Mo Tianji mengoordinasikan masalah ini sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang metode dan gaya bertarung dari hampir setiap master di Zheoxiong Tianque, dan telah melakukan banyak upaya. Saat ini, saatnya untuk menggunakan ini. Saat Chu yang berdiri dan meneriakkan suara ini, pintu kosong itu pasti terbuka, dan dia menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, tidak kurang dari ratusan kali. Inilah sebabnya mengapa kekuatan Chu yang sangat tinggi. Kebetulan tidak ada tuan dalam pasukan iblis di sini. Jika ada tuan dalam pasukan iblis di sini, seperti 9 kaisar dan ratu, itu tidak perlu terlalu banyak. Selama ada 2 atau 3 di sini, barusan. Pada saat api terkonsentrasi, Tuan Chu Yuzuo dapat dipotong-potong oleh Ling Qi. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya keuntungan yang dimiliki pasukan iblis di sini adalah keunggulan numerik. Kekuatan individu mereka benar-benar tidak begitu baik. Ratusan serangan api terkonsentrasi tidak dapat melukai bulu Chu yang sama sekali. Bukan itu masalahnya. Chu yang tidak bodoh. Mengapa? Pada saat ini, pintu kosong akan terbuka dan orang-orang akan berteriak keras. Mo Tianji sedang memegang seruling giok ungu, dengan energi yang kuat dan kuat bertahan di sekelilingnya, dan dia datang, ada apa? Apakah Qingwu di sana? Tingkat kultivasi Mo Tianji saat ini berada di puncak orang suci, dan kekuatan sejatinya sedikit lebih rendah daripada Ratu Iblis Dong Huang. Secara alami, dia tidak berani bersikap tidak bermoral seperti Chu yang meskipun hampir tidak ada iblis di sini yang dapat mengancamnya, dia selalu berhati-hati. Tidak pernah ada kecerobohan. Qingwu memberi tahu saya bahwa kami sangat membutuhkan tenaga kerja di sana. Kami membutuhkan setidaknya 10 ahli top. Tampaknya ada kekuatan di sana. Anda mengerti. Chu yang segera berkata, Anda dapat mengatur masalah ini, atasi itu sesegera mungkin. Mo Tianji tidak menjawab sama sekali, dan segera berdiri, terbang di udara dan berteriak, Ao Xie Yun Rui Butong Xie dan Xiong, Dong Wuxiang, Guduk Sing Mo Qingqing. Bayangan naga, air mata salju Han hati iblis jiwa ilahi. Ini masalah mendesak, dan saya tidak peduli dengan sopan santun atau semacamnya. Di tentara Ranma, hanya dengan menyebut nama secara sederhana kita bisa menjadi lebih intuitif. Dan masing-masing orang yang disebut Mo Tianji adalah orang-orang yang mampu menyebabkan kehancuran berskala besar dan luas dan untuk serangan sembarangan. Mereka semua sangat berpengalaman. Culir bahkan tidak perlu memanggil. Tentu saja, dia mengikuti Mo Tianji. Setelah orang-orang ini mendengar suaranya,
mereka terbang dari tanah hampir pada waktu yang bersamaan, tetapi pada saat mereka terbang, masih ada ribuan mayat iblis yang terbang bersama mereka. Semuanya, ikuti aku dan bergegas keluar jembatan pertama untuk membantu sisa-sisa Zixiao memblokir pasukan iblis yang datang. Oke, semua orang setuju secara serempak. Mo Tianji berteriak, saudara 9 kesengsaraan. Semua 9 kesengsaraan dari dinasti masa lalu berteriak pada saat yang sama, ini. 9 bencana digabungkan menjadi satu tak terkalahkan di dunia. Suara Mo Tianji bagaikan sambaran petir tiba-tiba. Dia berteriak dengan keras, semuanya, cobalah yang terbaik untuk membunuh musuh, jangan kehilangan reputasi 9 kesengsaraan yang telah dipuji selamanya di 9 surga, apalagi reputasi Master Pedang 9 kesengsaraan. Bunuh semua iblis di sini, aku serahkan padamu di sini. Mengerti? Bunuh semua iblis di sini secepat mungkin, lalu bergegas mencari bala bantuan. Baik, pedang panjang Yundong terbang melintasi langit seperti angin. Kalimat yang paling tak tertahankan bagi 9 kesengsaraan bersaudara dan ahli pedang juga merupakan kalimat yang paling mulia, yaitu 9 kesengsaraan bersatu dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Ini adalah kebanggaan terbesar dari 9 kesengsaraan. Ini juga merupakan suatu kehormatan yang tak tertandingi. Apalagi sekarang, saudara-saudara bersatu kembali setelah bertahun-tahun berpisah, semua orang sangat menghargainya. Bahkan jika orang lain mengucapkan sepatah kata pun atau melihat, dalam suasana hati saat ini, mereka akan segera melangkah maju untuk bertarung. Terlebih lagi, teriakan slogan ini dalam hati Anda. Untuk sesaat, semua saudara 9 kesengsaraan melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan tingkat kematian yang dikalikan dengan kekuatan melonjak. Semua iblis di sekitar mereka tersapu segera setelah mereka menjadi akrab satu sama lain. Kaisar Pedang Gila Wu Yekuang Mo Tianji berteriak, berkonsentrasilah pada pertahanan dan harus mempertahankan tempat ini. Basmi iblis di sini, tidak ada iblis hidup yang diizinkan. Apa yang dikatakan Mo Tianji sangat kasar, tetapi Wu Yekuang merasa hangat di hatinya saat mendengarnya. Saya akhirnya bukan lagi anggota yang dikecualikan dari jajaran Raja Suci. Meskipun nada kata-kata ini sangat tidak sopan dan bahkan lebih seperti perintah, mereka tetap menyerahkan keselamatan Zhou Xiong Tianque di tangan saya. Ini bukan sekedar perintah, melainkan kepercayaan yang besar. Wu Yekuang berteriak, tetapi saya memiliki takdir saya, jangan pernah menyerah, pertahankan Tianque, bahkan sampai mati. Melihat situasi di sini telah diputuskan dan pengaturan tindak lanjut telah dilakukan, Mo Tianji berteriak lagi, Chu Yang, ayo pergi. Sebelum Chu Yang bisa menjawab, dia terbang terlebih dahulu. Chu Yang, yang telah lama menunggu di udara, mengayunkan pedang 9 kesengsaraan dengan kecepatan tinggi lagi, langsung membentuk naga panjang bola cahaya berwarna-warni dan terang, dan berteriak, ikuti aku. Saat Gu sedang berjalan sendirian, Dong Wuxiang mengeluarkan teriakan keras dan keluar dari kerumunan, bergegas keluar dari gang berdarah dan berdiri. Sebanyak lebih dari selusin ahli puncak berubah menjadi pelangi di langit dan terbang menjauh. Banyak iblis di bawah mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan paling tajam mereka di langit. Chu Yang dan kelompoknya, yang berada di udara, adalah target yang paling menarik perhatian saat ini. Namun, serangan iblis bahkan tidak dapat dipatahkan. Melalui penghalang pertama yang dipasang oleh Chu Yang. Garis pertahanan yang berat, tetapi serangan yang turun dari langit sama padatnya dengan badai yang dahsyat. 13 master di udara mengambil tindakan bersama, dan ruang besar yang dapat menampung puluhan ribu orang-orang muncul secara langsung dan tiba-tiba di bawah, seperti dasar datar yang besar. Perkiraan paling konservatif adalah tidak kurang dari 50.000 hingga 60.000 iblis, yang langsung berubah menjadi bubuk di bawah serangan 13 orang ini. Ini terjadi setelah pembunuhan massal, jumlah iblis menurun tajam, dan kepadatannya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, jika tidak, jumlah ini akan berlipat ganda. Hanya nomor inilah yang baru diketahui oleh Chu Yang dan yang lainnya setelah kejadian tersebut, karena setelah Chu Yang dan yang lainnya mengirimkan pukulan ini, mereka pergi begitu saja dari sini tanpa memperhatikan hasilnya, berubah menjadi raksasa terbang di langit, dan bergegas menuju membantu. Pedang panjang di tangan Zi Siking telah dipecah menjadi dua bagian saat ini. Setelah benturan keras yang tak terhitung jumlahnya, meskipun pedang panjang di tangan Zi Siking memiliki kualitas yang berbeda, jauh lebih unggul dari manusia biasa, dan telah mencapai tingkat senjata ilahi, itu masih ada batasnya, dan akhirnya kewalahan dan pecah, tetapi harga yang harus dibayar oleh tentara iblis juga tinggi. Di sekelilingnya, ribuan mayat para master iblis berjatuhan.
Ternyata Raja Iblis yang memimpin Komando Darat menyadari bahwa dirinya telah dikalahkan dan segera memanggil para master untuk datang dan membantu dalam pengepungan tersebut. Zizi King bersimpati dengan sisa-sisa Zixiao, dan pada saat yang sama dengan sengaja berencana untuk menarik tuan lawan. Dia membunuh iblis sebanyak mungkin. Setelah pertarungan terus-menerus, lebih dari separuh iblis di sekitarnya telah jatuh, tapi tetap saja, ada padat kerumunan Master Iblis bergegas dari segala arah dalam arus yang tak ada habisnya. Di bawah ini adalah pemandangan yang mengerikan seperti rumah jagal darah dan daging. Meskipun Zizi King mencoba yang terbaik untuk menahan musuh dan menarik banyak perhatian, sisa-sisa Zixiao tetap saja dirugikan karena kelemahan numerik absolut mereka. Meskipun mereka masih bisa mempertahankan celah untuk saat ini, mereka tetap saja hal ini menjadi semakin berbahaya dan semakin tak terhentikan. Korbannya juga bertambah. Pada titik tertentu, erangan pelan tiba-tiba terdengar di medan perang. Ini Zixiao Tianku. Ini saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, orang tuaku, muridku, harga diriku, semua yang kumiliki. Saat iblis menyerang, kita tidak punya pilihan selain bertarung dan menggunakan hidup kita untuk mempertahankan semua yang kita miliki. Gunakan darah kita untuk menyaksikan martabat kita. Ketenaran Zixiao akan bertahan selamanya. Karakter Zixiao akan bertahan selamanya. Banasa bersama musuh adalah kemuliaan terbesar kami karena kami melakukannya demi Zixiao karena kami melakukannya demi kemuliaan. Zixiao tidak terkalahkan, hanya aku Zixiao. Dengan suara rendah yang tampak seperti balada dan slogan, sisa-sisa Zixiao tiba-tiba melancarkan serangan penghancuran diri yang paling ekstrim pada saat kritis, dan mereka menghancurkan diri sendiri satu demi satu. Ada sisa-sisa Zixiao, tertawa terbahak-bahak, memaksa masuk ke dalam formasi padat pasukan iblis, dan kemudian terjadi ledakan keras, berubah menjadi kembang api yang terang. Melihat dan mendengar suara benturan dan ledakan yang hampir terus-menerus, satu demi satu, Zizi King merasa seperti ada pisau yang memutar jantungnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang tajam, Jue bertindak ekstrim, merentangkan tubuh dan pedangnya, dan dengan seluruh tubuhnya, segel Kaisar Langit Ungu di tangan kirinya, dan pedang panjang seperti naga di tangan kanannya, dia meluncurkannya. Sebuah serangan dengan cara yang hampir putus asa. Kemanapun Zizi King lewat, gelombang darah ada di mana-mana. Pelangi cahaya yang diubah oleh pedang panjang mengelilingi lapangan, dan setidaknya ribuan iblis terpotong-potong. Zizi King akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan, dia lebih suka menderita kerugian pada dirinya sendiri, tetapi juga mencoba mengurangi tekanan pada orang-orang yang selamat dari Zixiao sebanyak mungkin. Meski hanya sedikit, sedikit. Panglima tertinggi di sini, Raja Iblis Surgawi, sudah hampir kelelahan dan ingin menyerah. Namun, dia tiba-tiba melihat Zizi King tiba-tiba menjadi gila pada saat ini dan bertarung dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Ini adalah peluang bagus untuk membalikkan situasi perang. Pemimpin musuh tidak melakukan apapun selain mempermalukan dirinya sendiri pada saat kritis seperti itu, yang menunjukkan bahwa Tuhan memberkati klan iblis. Semuanya, ayo semuanya. Taktik menjatuhkan darah. Rencana iblis berjalan baik hari itu. Karena kamu sangat peduli dengan anak buahmu, aku akan menuruti keinginanmu. Bahkan jika itu berarti mengorbankan 2 kali lipat darimu, aku akan membuatmu kehilangan lebih banyak, dan kemudian menggunakan umpan meriam ini. Menumpukmu sampai mati, melelahkanmu sampai mati, melelahkanmu sampai mati. Dia bahkan sedikit bersemangat, saya tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli papan atas akan tergila-gila pada sekelompok semut seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2669. Bab 909 bagian 8, berpacu dengan waktu. Pemimpin iblis tidak memahami pikiran dan tindakan Zizi King karena perbedaan sifat antara kedua ras. Di mata iblis, semua yang kekurangan kekuatan hanyalah semut, paling-paling mereka hanyalah alat, asalkan bisa berperan. Dan semut-semut ini, entah hidup atau mati pada akhirnya, hanya menunggu apa yang mereka pedulikan. Sebagai orang yang unggul, ia tetap peduli dengan hidup dan mati semut-semut tersebut, sungguh ide yang bodoh, bahkan mencari kematian sendirian. Tapi karena kamu sangat peduli dengan hidup dan mati semut ini, aku akan menggunakan umpan meriam ini untuk menahanmu sampai mati. Saya benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa Master Zhou Xiong Tiankui memiliki mentalitas yang aneh. Luar biasa hanya untuk umpan meriam, bisakah aku menahanmu dan memanipulasi pikiranmu? Luar biasa,
Tidak bisa dipercaya. Bagaimana mentalitas yang rapuh dan penuh belas kasih dapat mengguncang pasukan iblis kita? Tanah Tianqi yang luas pasti menjadi wilayah klan iblis surgawi kita. Dengan dikeluarkannya perintah taktik berdarah. Pertarungan yang beberapa kali lebih brutal dari sebelumnya dimulai dalam sekejap. Pertempuran sebelumnya sudah sangat berdarah, dengan pembunuhan berdarah di mana-mana. Sekarang, akan menjadi beberapa kali lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana jadinya? Tubuh iblis ganas dari luar wilayah sama sekali tidak takut mati, mereka bergegas maju satu demi satu, melancarkan serangan dengan momentum bahkan jika mereka melukai diri sendiri ribuan kali, mereka akan menghancurkan 800 musuh. Apakah kamu meledakkan dirimu sendiri? Oke, tidak masalah, kami akan berusaha sebaik mungkin menghadapinya. Kalian sisa-sisa Zixiao bisa mengabaikan hidup dan mati, tapi kami juga bisa mengabaikannya secara sukarela. Masih dipaksakan. Tapi, setidaknya untuk saat ini, mereka melakukan hal ini. Meski niat awalnya berbeda. Hasilnya sama, sebenarnya beda makna tapi beda jalan menuju tujuan yang sama. Di medan perang seperti penggiling daging yang begitu kejam sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya, kehidupan manusia, pada saat ini, sangatlah tercela. Baik musuh maupun diri kita sendiri semuanya bermata merah saat ini. Satu-satunya hal yang saya tahu dalam pikiran saya adalah membunuh musuh. Selain itu, tidak ada hal lain yang akan dipertimbangkan. Gunung batas. Batasannya benar-benar terpisah saat ini. Tidak ada batasan antara dua ras. Lebih tepatnya, batas antara hidup dan mati, dua alam yin dan yang. Setiap saat, banyak sekali orang yang jatuh, mati, dan dimusnahkan. Darah dalam jumlah besar mewarnai bumi menjadi merah. Suara ledakan diri bum bum bum. Ini juga terdengar hampir tanpa henti. Di sisi iblis surgawi, tim baru iblis surgawi terus-menerus bergegas. Di sisi para penyintas Zixiao, ada juga penyintas Zixiao berikutnya yang muncul dari pegunungan, bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Zixiking menyerang dengan seluruh kekuatannya, memanen nyawa para iblis secara sembarangan. Segel Kaisar Zixiao terus berputar dan terbang ke atas, lalu jatuh, bersama dengan pedang di tangannya. Tidak ada jeda. Meskipun pedang yang disempurnakan dengan hati-hati oleh Chu yang untuknya telah patah karena beban, ada sesuatu yang baik di cincin luar angkasa. Secara kebetulan, Zixiking mengambil kembali harta karun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ada banyak senjata ajaib yang disembunyikan di dalamnya. Kekayaan Sister Z sangat kaya sehingga hanya sedikit orang kecuali Chu yang bisa menandinginya. Sekarang dia mengeluarkan pedang panjang, dari segi kualitas saja, mungkin lebih baik dari pedang panjang yang patah sebelumnya. Pedang ini sebenarnya adalah pedang cahaya mengalir yang dibawa Ling Xiaoping di masa lalu. Pedang ini awalnya merupakan senjata ajaib dari klan iblis dan hanya berada di bawah kait Raja Iblis yang dimiliki oleh Ratu Iblis. Alasan mengapa saya masih menggunakan pedang asli sebelumnya adalah karena lebih nyaman setelah saya terbiasa. Kedua, juga karena Zixiking sangat menghargai peninggalan ibunya. Meskipun dia tahu bahwa pedang itu kuat dan tidak mudah rusak, dia masih menolak untuk menggunakannya dengan mudah. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya melawan Yun Sangren, dia belum pernah menggunakannya. Hanya karena situasi darurat yang ada dia menggunakan senjata ajaib ini untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Zixiking memegang senjata ilahi di tangannya, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Energi pedang, yang panjangnya puluhan kaki, tampaknya tanpa lelah mengalir melalui formasi pertempuran iblis surgawi. Dimanapun itu berlalu, iblis surgawi muncul satu persatu, pembunuhan instan. Setiap saat, jumlah iblis berkurang dalam jumlah besar, namun semakin banyak iblis dari luar wilayah yang muncul dan bergabung dalam pertempuran. Jumlah keseluruhan iblis selalu menunjukkan tren yang meningkat. Untungnya, pihak Zixiking masih menempati keunggulan geografis tertentu. Saat ini, mereka masih bertempur di dua gunung. Kedua belah pihak hanya dapat melakukan kontak satu sama lain, dengan hanya ratusan ribu orang yang melakukan kontak. Masih banyak orang yang tertinggal. Mereka, tidak peduli seberapa megahnya medan perang, itu tidak akan pernah memiliki kapasitas untuk menampung jutaan orang yang bertarung pada saat yang sama. Justru berdasarkan faktor kunci inilah sisa-sisa Zixiao menjaga celah gunung batas dengan seluruh kekuatan mereka, dan ruang lingkup pertempuran semakin diperkecil. Oleh karena itu, bertarung satu demi satu adalah satu-satunya cara saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kedua belah pihak hanya dapat melakukan perang gesekan sebanyak mungkin.
Taktik lain apapun, betapapun pintarnya, tidak ada gunanya. Anda menggunakan nyawa orang untuk menyerang, saya akan menggunakan nyawa orang untuk bertahan. Terlepas dari apakah kita musuh atau musuh, ketika perang mencapai tingkat tertentu, akan selalu ada satu pihak yang tidak dapat mendukungnya. Namun sebelum level tertentu ini, situasi pertempuran hanya akan menemui jalan buntu. Adapun Zhou Tianque, mereka selalu memiliki obsesi yang luar biasa dalam menjaga tanah airnya, dan mereka juga memiliki aura berbagi kebencian yang sama dengan musuh meskipun saya sendiri, iblis di luar wilayah, belum tentu memiliki dendam, atau saya dapat mengatakan bahwa saya tidak memiliki dendam, tapi selama Anda mengambil satu langkah maju, saya akan membunuh Anda bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Dan melakukan segala dayaku untuk mencegah musuh memasuki negara itu. Iblis di luar wilayah bahkan lebih terobsesi untuk bergegas dan bergegas ke area 9 istana surgawi. Itu adalah ruang yang nenek moyang kita tidak pernah datangi dan nikmati selama beberapa generasi ada surga legendaris. Saya lebih baik mati daripada mati di surga. Kedua belah pihak hanya bertarung dengan cara yang paling ekstrim, berteriak, berkorban, meledak. Kebuntuan terus berlanjut. Di langit yang jauh, awan hitam besar lainnya muncul, menutupi langit dan matahari. Itu adalah pasukan iblis terbang dari iblis, yang datang dalam jumlah besar. Wajah cantik Zizi King dingin, dan hatinya semakin cemas. Raja Iblis Surgawi yang melarikan diri sebelumnya adalah pemimpin dari iblis terbang, mundurnya dia tanpa alasan yang jelas secara langsung menyebabkan semangat juang para iblis terbang runtuh dan seluruh pasukan dikalahkan. Bisa dikatakan sangat beruntung, bahkan sangat beruntung. Beruntung, keuntungan, tapi saat ini, iblis terbang kembali lagi. Saya percaya bahwa tidak akan pernah ada fenomena supernatural lain di mana jenderal utama dikalahkan tanpa perlawanan. Dengan kata lain, iblis terbang kali ini pasti akan jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan sebelumnya. Jika iblis terbang benar-benar datang, batasan geografis pegunungan dua alam akan sangat mengurangi ancaman terhadap mereka, dan saya hanya satu orang, bagaimana saya bisa menghentikan mereka? Belum lagi iblis terbang di langit, pasukan iblis di bawah tanah saja sudah terlalu berat untuk dia tangani. Dengan kata lain, iblis terbang di langit akan diserbu apapun yang terjadi, dan tidak ada ruang untuk perlawanan di pihak kita. Khawatir di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengendurkan tangannya. Ratusan master iblis luar angkasa yang mengelilinginya bertarung mati-matian. Melihat kelemahan lawan mereka, mereka segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Namun, dalam sekejap, Zizi King dirugikan. Dalam duel formasi pertempuran, sepersekian detik bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jika kekuatan sebenarnya Zizi King tidak jauh lebih unggul dari musuh yang mengepungnya saat ini, kekuatan serangan iblis-iblis ini tidak akan cukup untuk menghancurkan kekuatan Zizi King. Energi pelindung. Pada saat kelalaian ini, Zizi King akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Meski begitu, situasi pertempuran lokal di sini di Zizi King masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hati Zizi King bergetar, cahaya pedang melonjak, dan segel Kaisar Zixiao berubah menjadi gunung besar dan menghancurkannya 7 atau 8 kali. Baru kemudian dia menenangkan situasi lagi, menstabilkan pikirannya, berkonsentrasi pada pertempuran, dan tidak berani menjadi terganggu lagi. Namun awan gelap di kejauhan semakin dekat. Begitu iblis dan iblis terbang tiba di Gunung Dua Alam, itu berarti garis pertahanan yang dibangun oleh sisa-sisa Zixiao akan diuji yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa runtuh kapan saja, mungkin hanya dalam sekejap. Pada saat yang sangat kritis ini, suara siulan yang jelas terdengar ditiup angin, dan bayangan merah tipis dan indah melesat dari belakang. Bola cahaya pedang seperti mimpi langsung menyelimuti area seluas 1000 kaki persegi di Gunung Liangji. Mo Qingwu kembali tepat waktu pada momen penting ini. Perbedaan situasinya mungkin hanya sesaat. Jika Mo Qingwu memilih untuk kembali bersama Chu Yang dan yang lainnya, dan bergegas kembali nanti, seluruh situasi pertempuran dan hasil akhirnya mungkin berubah. Cahaya pedang mimpi yang tiba-tiba meletus total 9 kali dalam waktu singkat. Xingmeng Qingwu Dao berayun dengan cepat lebih dari 70.000 kali. Karena gesekan yang berlebihan dengan udara, Xingmeng Qingwu Dao dengan tekstur berbeda hampir mencapai puncaknya. Jangan hentikan sampai menjadi sangat panas hingga meleleh. Udara di sekitar Mo Qingwu tiba-tiba terbakar. Itu karena gesekan antara energi pedang yang terlalu padat, yang justru menyebabkan kebakaran vakum. Api vakum, nyala api khusus yang tidak ada karena udara,
merupakan nyala api yang hampir tidak dapat padam. Di bawah nyala api, tidak kurang dari puluhan ribu iblis luar angkasa jatuh dengan rapi ke tanah, tetapi mereka dibunuh oleh energi pedang Sing Mengkingu dan dimusnahkan dalam satu gerakan. Saat Mo Qingwu tiba tepat waktu dan membuat pencapaian besar dengan pedangnya, tekanan pada sisa-sisa Zixiao di pihak Zixiking langsung menjadi sangat rileks. Meskipun iblis di kejauhan masih berlari ke depan dengan gila, tapi ada area yang benar-benar kosong di tengah. Area yang benar-benar kosong ini adalah celah yang diciptakan oleh pisau Mo Qingwu. Meskipun waktu yang diperoleh dalam kesenjangan ini ditakdirkan untuk singkat, ini sangat penting. Seperti kata pepatah, seorang jenderal akan menjadi terkenal tetapi tulangnya akan layu. Ini adalah gambaran medan perang yang paling realistis. Tapi di medan perang puncak 9 surga dan Zixiaotian, ada lebih dari 10.000 tulang. Aku akan menghentikan iblis terbang itu setelah 9 pedang Mo Qingwu meledak, dia bahkan tidak mengambil waktu sejenak. Dia tiba-tiba naik ke udara dan bergegas ke udara. Kemudian, seluruh tubuhnya yang anggun berubah menjadi badai, dan dia bahkan tidak mengambil nafas. Terburu-buru ke kejauhan tanpa henti. Tapi ia menghadapi rute maju iblis terbang, berlari lurus ke arahnya, dan menghadapinya secara langsung. Aku mendengar teriakan panjang dan jelas lainnya, mengguncang langit, 9 sur permainan nari. Sosok merah cerah Mo Qingwu, dengan peluit yang jelas, sepertinya mewarnai seluruh dunia menjadi merah, warna merah yang menembus langit dan bumi, dan menyebar ke seluruh alam semesta. Kilau merah halus ini disertai dengan keindahan yang luar biasa, setiap orang yang melihatnya tiba-tiba merasa kehilangan kontak dengan langit dan bumi. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2670. Bagian 8, Bab 910, Menari di 9 Surga. Di mata dan hati setiap orang, hanya ada potongan merah ini, penuh keindahan. Sosok yang sangat anggun menari dalam balutan warna merah. Setiap tarian membuat warna merah ini lebih indah, tetapi juga lebih menawan dan menyentuh. Tarian 9 hari, tarian 9 hari, tarian pertama adalah langit dan bumi menari. Tarian kedua adalah langit gelap dan bumi gelap. Tarian ketiga adalah langit berangin dan langit berangin. Bulan itu dingin. Tarian keempat memutar kekuatan alam semesta, tarian kelima adalah perubahan kehidupan. Tarian keenam adalah bintang-bintang berputar bersamaku, dan tarian ketujuh adalah hantu dan dewa. Aku juga kecewa. Pada saat ini, Mo Qingwu sedang menari di udara, menari sepuasnya, dan semua orang merasakan perasaan aneh. Saat melafalkan mantra ini, Mo Qingwu seharusnya benar-benar tidak sadarkan diri. Dan mantra-mantra ini adalah bagian dari tarian Jiutian ini. Sebab, dengan pembacaan mantra-mantra tersebut, tarian pertama seakan-akan seluruh dunia sedang menari. Pada tarian kedua, langit semakin gelap dan bumi semakin gelap, matahari dan bulan tidak bersinar. Pada tarian ketiga, bulan yang dingin bersinar terang di bumi, dan manusia serta iblis kedinginan hingga ke tulang. Pada tarian keempat, seluruh alam semesta seolah berputar. Pada saat ini, Mo Qingwu telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya, berkonsentrasi untuk melakukan serangan paling kuat dan gerakan membunuh dalam hidupnya sejauh ini, dan mencoba yang terbaik. Di depan semua orang, mata indah Mo Qingwu tiba-tiba memancarkan 2 sinar cahaya putih. Rambut hitamnya seperti air terjun, terbang ke segala arah, dan kemudian dia naik ke langit. Dengan pakaian merahnya berkibar, suara Mo Qingwu sangat rendah saat ini, tapi suaranya membawa beban yang tak bisa dijelaskan, beban yang tak terlukiskan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bau. Penciptaan hidup dan mati." Terbalik. Semua orang tiba-tiba merasakan suatu perasaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah perasaan yang sebenarnya. Atau mungkin itu hanya ilusi. Seluruh langit dan bumi terbalik saat ini, aku dan musuh. Tampaknya saat ini terbalik. Akar pohon-pohon besar menjulur ke langit, gunung-gunung dan puncak-puncaknya bertitik-titik, danau dan lautan akan mengalir. Singkatnya, segala sesuatu antara langit dan bumi tiba-tiba terbalik, sungguh perasaan yang sangat aneh dan misterius. Mengetahui bahwa semua ini benar-benar konyol dan sama sekali tidak mungkin. Namun di dalam hati, saya sangat yakin bahwa ini adalah segalanya. Semuanya nyata, setidaknya saat ini, nyata. Kalimat terakhir dari suara Mo Qingwu penuh dengan niat membunuh. Padat. 9 tarian. Menari 9 surga. Ledakan. Warna merah terang tak berujung di udara. Tiba-tiba meledak. Langit 2000 mil. Tiba-tiba tidak ada yang terlihat,
hanya merah hanya ada sosok anggun yang tak terhitung jumlahnya menari dengan anggun. Tarian yang sangat indah, keindahan yang menakjubkan. Tapi ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh orang. Tepat ketika semua orang terpesona oleh tarian terkenal di dunia ini, ekspresi sejumlah besar iblis luar angkasa dan iblis terbang yang terbang ke arah mereka tiba-tiba berubah. Apakah ini tarian 9 surga Ling Piaoping? Apakah ini benar-benar tarian 9 surga? Dan ini adalah tarian 9 surga dalam kondisi akhirnya, tetapi bahkan Ling Piaoping saat itu tidak berada pada level ini. Bagaimana mungkin medan gaya terbentuk begitu cepat? Ambil semuanya kembali cepat. Teriakan panik terdengar. Tampaknya para pemimpin pasukan iblis terbang ini cukup berpengetahuan, dan kemungkinan besar mereka adalah jenderal iblis senior yang berpartisipasi dalam penyerangan ke Zixiaotian. Pasukan iblis terbang, yang terbang ke depan dengan putus asa, terkejut mendengar seruan ini. Tanpa kecuali, mereka semua berhenti dan segera berencana mundur. Jauhi area yang sangat berbahaya ini. Sayangnya sudah terlambat, awan merah menyebar ribuan mil, dan dengan kecepatan yang mencengangkan seperti meteor, dari atas ke bawah, mencapai langit, turun ke tanah 10 kaki, tak terbatas ke kiri dan kanan. Dia dengan cepat terbang ke barisan iblis dan meledakkannya dengan cara yang paling ekstrim. Segera setelah itu, setiap orang yang melihat pemandangan ini melihat pemandangan yang paling indah, tetapi juga paling kejam dalam hidup mereka. Di depan mata semua orang, awan merah berada di langit, menutupi seluruh pasukan iblis terbang, dan meledak seketika. Alhasil, langit menjadi semakin merah. Yang membuat warna merah cerah semakin berwarna adalah banyaknya darah iblis dari luar wilayah. Saat semua orang tercengang, tubuh iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbelah tanpa kecuali. Bunga darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan meluap di udara, memenuhi dunia. Sejuta iblis terbang, dalam momen yang begitu membingungkan, benar-benar roboh, mati, dan dimusnahkan. Korban saat ini sebenarnya adalah yang tertinggi sejak jatuhnya Zixiaotian. Setelah 2 jeritan melengking hampir berturut-turut, 2 sosok hitam membubung ke langit dari kelompok iblis terbang, dari warna merah yang indah, dan darah muncrat dari mulut mereka. Mereka adalah 2 komandan iblis tingkat tinggi, dan mereka juga satu-satunya yang selamat di antara kelompok iblis terbang ini. Kekuatan mereka sendiri secara alami jauh lebih unggul dari iblis terbang biasa. Pada saat ini, mereka mencoba yang terbaik untuk keluar dari kematian Jiu Tianwu, tapi mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri dari cedera serius. Satu tarian memikat dunia, dan semua iblis terbang lenyap. Setiap orang yang melihat pemandangan ini hampir berubah menjadi batu. Mereka semua menatap kosong untuk waktu yang lama, menyaksikan masa berwarna merah darah yang tak ada habisnya di udara, seperti sehelai sutra, jatuh dari langit. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Gelombang darah yang bergejolak naik sekali lagi, yang benar-benar sebuah tontonan. Tapi semua orang tahu satu hal, kali ini, seluruh pasukan dimusnahkan oleh gelombang jutaan kelompok iblis terbang yang maju pesat. Hanya 2 komandan iblis dengan tingkat kultivasi tertinggi yang berhasil melarikan diri, tetapi mereka masih terluka parah. Kekuatan serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun belum pernah terjadi sebelumnya, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dalam pertempuran terakhir Ratu Zixiao Ling Piaoping, tarian 9 hari yang sama membunuh 3 juta tentara iblis. Hasilnya tampak lebih cemerlang, tetapi mengorbankan nyawa Ling Piaoping. Pada saat ini, Mo Qingwu menari. Meskipun dia sangat kuat, dia masih memiliki sisa kekuatan. Meskipun kekuatan tempur spesifiknya tidak diketahui, setidaknya dia tidak melukai sumber kehidupannya. Di antara keduanya, inilah saatnya untuk menilai. Langit merah cerah masih perlahan turun, namun tarian terkenal dunia ini akhirnya berakhir. Seluruh medan perang tiba-tiba menjadi sunyi saat tarian berakhir. Semua orang membuka mulut mereka dan menatap tercengang pada sosok merah ramping dan anggun di langit. Meskipun bayangan merah anggun tidak lagi menari saat ini, namun tetap begitu indah hingga menakjubkan dan membuat dingin tanpa henti. Sosok berwarna merah itu, dengan rambut panjang dan pakaian berkibar, berdiri dengan tenang di udara, seperti gambar terindah dari zaman dahulu hingga saat ini. Keindahan yang menakjubkan ini. Keindahan yang luar biasa ini. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh satu tarian sangatlah menakutkan. Semua orang, teman atau musuh, menelannya secara diam-diam. Ini sangat mengejutkan. Di langit, Mo Qingwu masih berdiri tak bergerak,
Dengan tatapan tenang dan lembut, penuh perasaan tidak meninggalkan apapun kecuali aku. Semua orang di dunia, termasuk tentara iblis surgawi dan bahkan sisa-sisa Zixiao, sangat takut pada wanita yang telah tiba secara diam-diam ini. Ini adalah eksistensi luar biasa yang bahkan lebih baik dari mantan Ratu Langit Ungu, Ling Xiaoping.